Shalom, shalom. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan ya. Pada malam ini teman-teman, bersama Bang Joel, kalian akan sama-sama belajar dengan saya melihat sebuah percakapan dari Bang Edis ketika masuk di kandang RT sebelah ya, kandang Muslim ya. Jadi mereka lagi kongko-kongko di roomnya, kemudian Bang Edis datang. Ternyata Bang Edis mampu mengobrak-abrik room kandang sebelah ya. Yuk sama-sama kita simak guys ya. Sebuah diskusi yang mantap jiwa pada kesempatan malam ini ya. Sebelum sama-sama kita menyimaknya, kita bambang dulu guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Sama-sama kita simak dulu. Bersiap untuk dikarungi. Waalaikumsalam. Salam Pak Edis. Ini Pak Edis mau ngaku apa ini? Ngaku Muslim apa ngaku kafir ini? Kalau saya itu kafir kepada yang bukan Nabi dan kafir kepada yang bukan Tuhan. Kafir kepada yang bukan Nabi, kafir kepada yang bukan Tuhan. Ya, benar. Ya. Kalau kafir itu menyebut Tuhan pada yang bukan Tuhan, Pak ya? Arti kafir itu apa sih? Menutup. Ya, jadi saya itu tertutup ya, menutup diri kepada yang bukan Nabi tapi ngaku-ngaku Nabi dan membuat Tuhan. Jadi nabi-nabi baru itu bermunculan dan dia bikin Tuhan sendiri. Yang terbaru itu adalah Lia Eden. Dia bikin Tuhan itu sekitar tahun berapa lah gitu. Bikin Tuhan ciptaan dia sendiri. Pak Edis, dunia kan segera kiamat ini Pak Edis. Kalau belum bisa mengetahui yang mana Tuhan, yang mana iblis kan gimana ya? Yang mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan ya kapan beribadahnya, Pak? Ya, belum jadi bisa sebenarnya itu ciri Tuhan, ciri yang bukan Tuhan. Ya. Itu belum tahu. Sebenarnya bukan ciri-ciri ya, gini loh. Karena ya. Semua yang kita lihat ya, karena kita nggak berpatok pada satu dua agama ya. Semua Tuhan itu keluar dari mulut manusia. Kata si Anu, Tuhan tuh begini. Kata si Anu. Kosakata dari mana itu, Pak? Kok sampai ada statement kesimpulan bahwa ada banyak agama? Memangnya ada banyak Tuhan sehingga ajarannya jadi banyak? Iya. Kita kalau melihat fakta di lapangan. Karena Tuhan itu Maha Esa, maka seharusnya ajarannya pun Maha Esa. Bukan Esa lagi, tapi Maha Esa. Iya, masalahnya di lapangan, yang kita lihat di lapangan itu, nyatanya itu banyak agama. Fakta yang ada di lapangan itu banyak agama. Ada Islam, ada Buddha, ada Konghucu, ada ini, ada itu. Yang mayoritas itu kan belum tentu benar, Pak. Iya, makanya itu. Artinya begini, Bu. Artinya begini. Fakta dan realita di bawah kolong langit ini ada kurang lebih 4.000 agama. Dan dari 4.000 agama ini... Katanya ada 4.000 agama. Bukan katanya, itu fakta. Oh, fakta? Itu fakta. Bedanya katanya dengan faktanya? Kalau fakta itu dia ada jelas. Yang seperti apa? Apa mau saya sebutkan satu persatu agama-agama yang ada di bawah kolong langit ini? Kita mengetahui bahwa ini sekedar katanya-katanya, hanya sekedar dengar-dengar, rasanya-rasanya, kemungkinan-kemungkinannya. Ya sekedar prasangka gitu, Pak. Iya, semua Tuhannya. Yang mana prasangka, yang mana yang real, yang mana benar itu dari mana? Rujukannya dari bagaimana agama itu terbentuk. Misalnya, ya, apakah Tuhannya itu hanya keluar dari mulut? Misalnya Lia Eden kemarin membuat agama baru namanya itu Salamullah. Nah, Tuhannya baru dikarang oleh Lia Eden, dibuat oleh Lia Eden. Jadi Tuhan baru lagi. Nah, biasanya Tuhan-Tuhan baru ini itu hanya muncul dari mulut, keluar dari mulut orang. Nah, ketika orangnya sudah mati, yang mendirikan agama itu sudah mati, nah agamanya masih berlanjut terus. Tapi Tuhannya itu dari mana? Ya keluar dari mulut orang, dari mulut Lia Eden, keluar dari mulut ini. Nah, jadi ajaran agama itu milik siapa, Pak? Milik Tuhan atau ya banyak. Tuhan? Banyak orang faktanya. Cuman yang benar itu hanya satu gitu loh. Yang benar hanya satu. Nah, bagaimana cara kita membuktikan mana yang benar? Nah, itu harus Tuhan langsung yang ngomong. Gitu loh. Bukan mulut orang yang ngomong gitu. Ya. Seperti itu. Kalau di dalam Al-Qur'an, Pak, barulah disebut ajaran agama kalau itu memenuhi kategori atau ciri dari ad-dinullah. Itulah ajaran agama kalau dalam Al-Qur'an. Jadi yang Al-Qur'an itu datangnya dari mana dulu gitu loh.
Masalahnya Al-Quran itu datang dari mana? Kalau saya tanya Muslim, dari Tuhan, itu masa jawabannya dari bukan dari Tuhan, Pak? jawabannya nggak kesana kemari. Definisi Quran aja itu nggak ada Menurut yang Bapak jelas itu Al-Quran definisi. dari Tuhan apa dari yang bukan Tuhan? Kalau dalam penelitian saya tidak percaya Al-Quran itu dari Tuhan. Terus Saya dari tidak mana? percaya Al-Quran itu dari Tuhan. Terus Kalau dari mana? sepenelitian saya percaya Quran itu dari Keryana. Itu dari Keryana. Itu merupakan Tidak, siapa yang dokumen-dokumen membuat itu, Pak? liturgis. Hebat benar itu dia membuat itu. Siapa namanya yang Sebenarnya membuat nggak hebat. Sebenarnya nggak hebat. Hmm. Karena isinya di dalam Quran itu sudah ada di buku-buku sebelum Quran itu ada. Ada samanya. Iya Kalau jelas. memang Contoh. ada samanya, memang hanya secuil sih ada samanya. Tetapi Oh kalau banyak. 100% Bukan secuil. 100% sama. Jumlah yang sama itu lebih banyak. Tapi perjanjian lama itu sama dengan mitologi ini bro, mitologi apa? Bangsa Sumeria kuno bro. Gimana tuh Coba bro? bisa dibuktikan nggak? Misalnya tentang ini Adam dan Hawa. Ada bantahan Tuhan dengan Al-Quran, ada bantahan Tuhan dengan Al-Quran. Jadi gini, saya tanggapi dulu ya Abdullah ya. Bang Ruhul Kudus saya tanggapi dulu. Jadi begini Bang Abdullah ya. Pertama-tama, kalau kita ingin menuduhkan sesuatu, kita itu harus betul-betul ngerti. Contoh misalnya Adam Hawa, kemudian dianukan legenda Sumeria, mana gitu loh. Tunjukkan gitu loh. Kalau orang itu ingin menuduh, orang itu harus betul-betul menguasai. Begini, begitu ya. Banjir cerita-cerita memang ada, cuman kalau kita periksa itu beda, bertolak belakang. Nggak sama sekali. Ada kemiripan. Contoh ya, saya kasih contoh. Pernah dengar Epic Gilgamesh nggak? Enggak. Nah, kan. Gilgamesh itu ceritanya ya, kalau dirunut ada mirip-miripnya dengan Bible, ya. Nah. Tapi kalau diteliti, beda jauh sekali. Apa bedanya dengan Al-Quran itu? Nah, kalau Quran dengan Bible itu jelas kan ada beberapa yang bukan jauh, ada identiknya. Hanya saja. Nah, ini oke. Gimana kalau saya buktikan? Ya, silakan itu memang begitu di sini. Ya, saya kasih contoh. Tadi kan berangkat dari tuduhannya Bang Abdullah bahwa ada kisah-kisah atau tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Lama itu yang mirip dengan misalnya cerita-cerita rakyat misalnya dari Sumeria. Saya kasih contoh misalnya Epic Gilgamesh. Ya, Gilgamesh. Nah, itu bisa dibaca. Cuman itu cerita tentang banjir juga ya, banjir. Cuman kalau dibaca Gilgamesh itu dengan kisah Nuh, itu nggak ada sama-samanya. Memang sama-sama banjir tapi nggak ini. Terus di situ disebut ada burung ya kan, Gilgamesh. Ada memang bagian-bagian itu, tapi nggak ketemu. Tokohnya beda, ininya beda, latarnya beda, semua beda gitu loh. Cuman kalau kita baca Quran, itu banyak sekali yang hampir bisa dikatakan identik dengan Bible. Hanya saja. Ya ini saya bertanya sama Muslim. Apakah Quran itu sanggup berdiri sendiri tanpa Bible? Contoh, saya kasih contoh misalnya. Misal aja contoh. Kalau kita tanya misalnya Isa di dalam Quran. Isa di dalam Quran itu hidup di mana? Coba, bisa nggak Quran jelaskan? Apakah penting tempatnya? Kalau itu kita tidak ketahui, apa bedanya itu dengan kisah kancil nyolong timun, Pak Pana? Pak Edis, kalau membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jadi suaranya kecil sekali, dokter. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jadi kalau kita menyatakan Alkitab bernama Al-Quran itu ada perbandingan, kita bisa bandingkan antara isinya yang mana yang benaran Alkitab, yang mana yang bukan, maka harus disandingkan dengan sama-sama yang disebut dengan Alkitab. Ya, sama-sama yang datang dari Tuhan. Yang mana yang datang dari Tuhan yang dua-dua ini, yang mana yang benaran. Jadi harus disandingkan. Nah, Alkitab bernama Al-Quran itu nggak ada, Pak. Nggak ada Alkitab selain Al-Quran yang terakses saat ini. Maka mau dibandingkan dengan apa? Kalau saya memiliki sesuatu, Pak, yang bisa mengklaim bahwa itu bukan milik saya adalah saya sendiri. Maka yang bisa mengklaim Al-Quran adalah bukan milik Tuhan, bukan bersumber dari Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri, Pak. Maka Pak Edis harus datangkan datanya, di mana Tuhan pernah berkata, di mana Tuhan pernah berfirman bahwa Al-Quran itu bukan datang dari saya, bukan bersumber dari saya, bukan saya yang mewahyukan. Nah, itu yang bisa membantah itu, Pak. Tetapi kalau hanya dibilang hanya katanya Pak Edis, katanya orang mana, katanya ini, katanya itu, nggak bisa dijadikan bukti valid. Harus orang sosoknya sendiri, pihak sendiri yang bisa mengklaim, oh itu bukan punya saya itu nggak dari saya sumbernya itu dicaplok, di atas namakan, dinisbatkan atas nama saya, tapi bukan dari saya.
Jadi langkah pertama yang Bapak Edis harus lakukan adalah temukan perkataan Tuhan yang menyangkal Al-Quran adalah bersumber dari dirinya. Itu. Di situ Iya, Pak, di bawah baik. data itu. Baik, Saya jadi tidak begini. Sebelum Bro Edis menjawab Bu Dian, saya mau memberikan bukti bahwasanya di dalam Al-Bible itu memang ada mengutip atau mencomot apa namanya, dongeng bangsa Sumeria ya. Bentar, ini dari Pak Aldo, PS Aldo ya, tahu kan PS Aldo? Ini apa namanya? Pastor. Oh, pastor. Pastor. Oh, ini salahnya saya pakai ini apa? Pakai apa namanya? Iya, sambil menunggu itu saya tanggapi dulu ya. Oke, Jadi silakan. begini, ya pertama-pertama kalau orang ingin menuduhkan sesuatu, paling tidak dia harus menguasai dulu. Jangan kata orang, gitu. Jangan membawa syubhat orang, terus kita hanya sekedar sebagai echoing atau cuman sekedar ngikut-ngikut gitu ya. Cuman sekedar mantul gitu aja kita, tapi kita nggak ngerti, gitu loh. Makanya saya rasa PS Aldo bodoh. Jadi Bro Edis saya tidak mengatakan bodoh ya. Mungkin Bang Abdullah di sini tidak betul-betul memahami apa yang dimaksud sama Aldo. Ya, saya sama Aldo udah ngobrol panjang lebar ya, sudah lama, mungkin 2 tahun yang lalu. Jadi gini ya, seperti saya bilang, di dalam perjanjian lama ya, tulisan-tulisan perjanjian lama itu di antaranya misalnya banjir Nuh ya. Itu ditemukan juga kisah Adam dan Hawa. Ya, kita mulai dulu dari Adam dan Hawa. Ya, silakan saja tunjukkan buktinya, di mana literasinya, kemudian mana naskah-naskah kuno tersebut, di dalam bahasa apa itu ditulis, kan biar jelas kita. Bro Edis percayakan bahwa misalnya kitab perjanjian lama adalah kitab sejarah. Putus-putus suara Abdullah. Bang Edis percaya kan kalau kitab perjanjian lama adalah kitab sejarah? Ya, percaya kan? Putus-putus. Bapak Anda dengar suara putus-putus nggak? Enggak, ya. Justru ini Bu Dokter yang kecil sekali suaranya kok. Oh, jelas kalau saya suaranya tadi Pak Abdullah. Oh, suara saya putus-putus. Suaranya putus-putus saya dengar. Saya nggak dengar. Oh iya, mendadak putus-putus atau gimana? Putus-putus saya nggak dengar. Suaranya putus-putus, terdengar putus gitu. Oh, gitu ya. Terdengar atau hilang aja. Oke, saya ulangi ya. Bang Edis percaya kan kalau kitab perjanjian lama itu mulai dari kejadian itu adalah sejarah? Ada sejarah, ada bukan, ada penglihatan, macam-macam. Kalau bukan itu berarti artinya ini ya tidak fakta berarti. Gini ya, makanya pertanyaannya harus dijelaskan dulu ya. Yang dimaksud dengan semua bagian itu sejarah itu bagaimana? Contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya ketika Paulus ya menulis surat kepada Filemon, ya itu kan surat biasa. Paulus mengirim surat kepada Filemon. Apa itu? Ya surat kan? Gitu loh. Ya. Terus kitab Wahyu misalnya Yohanes melihat sebuah penglihatan ketika dia di Pulau Patmos. Dia melihat misalnya ada naga begitu, ya berperang gitu. Naga itu ekornya menyeret seperti bintang-bintang di langit. Itu apa kita sebut itu? Mimpi ya, mimpi. Ya, makanya seperti saya sebut, Bible itu di dalamnya itu banyak kitab dan penulisnya beda-beda semua. Gitu. Kalau kitab Kejadian apa? Nah, kalau kitab Kejadian, ya, jadi kitab Kejadian itu ya, kalau dalam sudut pandang saya, itu sebenarnya satu gambaran gitu, satu gambaran semacam bahasa Indonesia itu nggak ada ya. Ya semacam satu inilah narasi tipologis lah seperti itu. Artinya bukan sejarah. Ya sejarah dan juga narasi tipologis. Seperti misalnya ketika Adam memakan buah pengetahuan. Nah, kalau saya ditanya, apakah itu buah betulan? Ya saya bilang enggak. Gitu. Kalau kita bicara soal berarti artinya bermakna filosofis gitu? Iya, bermakna filosofis dan juga seharusnya kalau bermakna filosofis harusnya bahasa itu tidak dalam bentuk cerita tetapi dalam bentuk penggalan. Misalnya alis matanya, semut berisi. Maksud saya gini Abdullah. Iya, maksud saya gini Abdullah. Pertama-tama, kalau kita mau memperdebatkan sesuatu itu harus ada bandingannya. Misalnya kalau kamu menuduh bahwa Adam dan Hawa itu dongeng, misalnya, nah kamu harus bisa tunjukkan faktanya, realitanya bagaimana, gitu loh. Karena ketika kamu menuduh hal yang demikian, kamu tidak mungkin Islam juga pada saat ini, gitu loh. Karena di dalam Al-Quran itu narasinya seperti itu. Gitu. Saya lebih memahami kalau di Al-Quran kan penggalan-penggalan dan bahasa penggalan itu bahasa filosofis. Justru kalau penggalan itu nggak bisa dipahami. Nggak gitu. Kalau misalnya gini ya, ini Bang Yes. Misalnya
alis matanya bak semut beriring. Nah itu kan penggalan. Artinya kita tidak perlu mendapatkan cerita dari semut itu bagaimana dia beriring di alis orang, tetapi itu adalah makna filosofis. Iya, kalau seperti itu nanti agak debat kusir. Gini, Ya. gini biar saya kasih tahu rumusnya ya. Kita sederhanakan dan biar kita nggak debat kusir. Adam, menurutmu itu bahasa apa itu? A-D-A-M itu bahasa apa? Nggak tahu. Bahasa apa Adam itu? Nah, kalau kamu nggak tahu, gini aja. Kalau gini aja Bang Abdullah, biar gampang. Tuminem itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, ya. Itu mau kamu bawa sampai PBB pun, itu pasti kamu akan menang. Bahwa tuminem itu bahasa Jawa. Nah, sekarang saya tanya, Adam itu bahasa apa? Itu memang bahasa apa nama? Nah, ini makanya teman-teman Muslim itu nggak ngerti. Begini ya. Nabolon simula jadi itu bahasa apa? Bahasa Batak. Bahasa Batak kan. Tetapi orang arkeolog mengatakan juga nama yang sama, tetapi arkeolog menerjemahkannya lain dengan apa yang diterjemahkan oleh orang Batak. Masalahnya nggak diterjemahkan gini. Saya kasih contoh gini. Mungkin nggak ya orang Sumeria, dia menulis naskah keagamaannya ditulis di situ Mula Jadi Nabolon. Mustahil, karena Mula Jadi Nabolon ini kosakata yang ditemukan di Sumatera Utara, gitu loh. Seperti kata tuminem itu kosakata yang ditemukan di Pulau Jawa. Jadi mungkin nggak kalau arkeolog mungkin nggak arkeolog menuliskan tentang Nabolon Simula Jadi? Iya, nulisannya di mana? Harus di tempatnya. Tetapi iya, masalah begini bahwasanya ini nggak Bang Abdullah pahami. Begini, pemahaman dengan orang Batak. Betul. Cuman yang saya permasalahkan itu adalah kosakatanya, gitu loh. Kosakatanya itu loh, M-U-L-A jadi Nabolon, Mula Jadi Nabolon, ini identik dengan bahasa Batak. Nggak mungkin orang Sumeria, sebentar Bang, nggak mungkin orang Sumeria menuliskan kata Mula Jadi Nabolon karena ini bukan bahasa Sumeria, gitu loh. Berarti ini dicurigai bahwa naskah ini tidak berasal dari Sumeria asli, gitu loh. Paham nggak dengan kajian akademis? Saya nggak ngomong yang iman-iman gitu loh. Kalau ngomong iman itu nggak ada ujungnya. Sudah 9 tahun saya debat ini. Ya. Ada faktanya. Maksud saya begini, Bang. Maksud saya begini. Sebentar, maksud saya gini, yang saya tanyakan dulu gini. Menurut teman-teman Muslim di sini, Adam itu bahasa apa? Itu nama. Nah, ini makanya saya bilang gini. Itu adalah nama. Bahwa perkara nama bahasa apa? Enggak, saya tanya itu bahasa apa? Bahasa apa ini? Sebelum kita lanjutkan ini udah ada apa video ya? Sebentar, jangan dilanjutkan dulu Bang, biar enak itu cerita. Enggak, kita biar enggak potong-potong video. Maksud saya gini Bang Abdullah. Maksud saya begini. Dengar dulu. Gini. Pertama-tama gini, kita itu harus berpikir secara akademis, bukan berpikir secara iman kalau mau diskusi. Gitu loh. Iman itu kita simpan di rumah, iman itu kalau dalam ranah diskusi. Ya, jangan dibawa karena debat kusir kalau kita bahas iman. Nah, sekarang gini. Saya ada satu buku yang bagus ya. Itu buku yang ditulis oleh Abraham Geiger. Ya, yang berjudul, ini bahasa Jerman sebenarnya buku, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yang berjudul What Did Muhammad Borrow from Jews? Ya, apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi? Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi istilah-istilah Adam, Jannatul Aden, ya, kemudian itu hanya ada ditemukan di dalam bahasa Ibrani, sama seperti Tuminem, Tukijo, itu nggak ada di bahasa manapun, itu hanya ditemukan dalam bahasa Jawa. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah di dalam Quran itu menyapa Adam dengan bahasa Ibrani? Apakah Allah ini udah jadi orang Ibrani? Kan ada itu dalam narasi Al-Quran. Itu nama. Iya, masalahnya itu bahasa Ibrani, Adam itu bahasa Ibrani. Yang kita nyangkal itu hanya Tuhan Pak sendiri. Jadi kalau Tuhan sendiri tidak pernah menyangkal bahwa lafal asli Al-Quran itu adalah seperti apa, ya kita tidak bisa. Iya, ini Ibu Adiani ini bicara iman, Bu. Ibu itu bicara iman, bukan bicara ilmu, bukan bicara kajian ilmiah. Ini kalau kita bicara mengimani sesuatu, itu jangan terlalu jauh karena itu sudah melibatkan panca indera batinia menggunakan hati nurani. Nah inilah yang dimaksud yang seperti Pak Edi sini, karena terlalu jauh masuk di ranah mengimani. Padahal tahu saja tidak dia. Saya nggak yakin dia tahu apa yang disebut dengan mengimani. Dia nggak tahu, dia nggak paham, terus ngaku-ngaku imani. Seperti yang contoh tadi, COVID-19. Ada yang mengaku bahwa saya nggak percaya dok, saya percaya, saya imani, saya yakini. Tunggu dulu. Kamu tahu tidak COVID itu apa? Jangan terlalu jauh kamu mengaku bahwa kamu mengimani atau tidak. Jangan lari kemana-mana dulu, fokus aja dulu. Gini loh, maksud saya yang saya bilang begini. Ya, apa yang dibilang oleh Ibu Dokter, ini iman gitu loh. Karena Ibu Dokter ini membawa narasi iman. Dia bilang gini, di mana Allah pernah membantah bahwa Al-Quran bukan firman Allah?
Ini pertanyaan ini nggak cocok dibawa ke meja akademis gitu loh. Ini diskusi iman namanya. Ini kan lafal asli Al-Quran. Sekarang gini loh Bang Abdullah. Kita ini kan hidup di bawah kolong langit. Kita ini hidup ya dengan fakta dan sejarah. Setiap manusia, setiap kelompok itu punya identifikasi tertentu gitu loh. Seperti saya bilang tadi, nama Tuminem, Tukijo itu ditemukan di Pulau Jawa itu. Aslinya itu dari Pulau Jawa datangnya. Terus kemudian nama Togar, Binsar, ya, Hamoraon itu nama asli orang-orang Batak gitu loh. Ya, itu kan nama. Jadi itu iya, makanya saya bilang gini loh, kita ini kan manusia ini. Adam dan Hawa itu ada peristiwanya, bro. Jadi di dalam Al-Quran yang kita bicarakan, misalnya dalam Bible ya, yang kita bicarakan itu Adam dan Hawa ada peristiwanya. Nah, yang kita bicarakan tentang Tukimen itu nama umum. Nah, sekarang ini peristiwanya tuh yang betul yang bagaimana? Makanya saya mengibaratkan seperti Nabolon Mulajan. Iya, seharusnya begini. Kalau Allah gini loh, kalau Allah gini Bang, kalau Allah itu berbicara dalam bahasa Arab, seharusnya dia bukan manggil Adam, tapi dia harus manggil insan, karena Adam itu dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia. Kalau disebut gitu bahasa Arab, karena lebih mirip kepada karena kan di Jazirah Arab, kawasan Arab, di semenanjung Arab itu ada beberapa dialek suku di situ. Jadi sebenarnya tepatnya itu adalah dimiripkan Tuhan dengan dialek suku Quraisy Mekah. Nah, yang bisa jadi makanya sebenarnya gini, kita itu harus mengkaji asal usul. Kok suaranya kecil sih? Coba dibesarkan. Asal usul Al-Quran itu dari mana gitu. Sebelum kita lanjut Iya, Bu Dokter, jauh Bu Dokter. Suaranya kecil. Coba Ibu dekatkan ke mic mulut Ibu. Ini sudah mic-nya ini, di mana mic-nya? Sudah keras ya. Itu HP apa PC? Maksud saya gini teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim. Kita tengok dulu ya videonya. Mengenai daripada Al-Quran itu ya Tuhan sendiri Pak Edis. Jadi kalau ada bantahan. Iya, itu namanya iman, Bu. Itu namanya iman, Bu. Kalau iman, ya kalau iman itu tidak bisa dibawa ke meja diskusi, Bu. Dalam 9 tahun itu Bapak tidak bisa membaca lafal asli Al-Quran itu apa? Iya, ibu ini membawa narasi-narasi iman. Ibu percaya bahwa Allah itu nurunkan Al-Quran. Itu iman, Bu. Kalau sama saya, jangan diskusi yang kayak begitu. Kalau diskusi sama saya, itu kita bahas bahasanya apa. Buku itu ditulis di mana, kita cari naskah tertuanya di mana, gitu loh. Jangan bahas yang iman-iman. Kalau yang iman-iman nggak kelar Bu kita bahas. Hanya sekedar kosakata. Iya, masalahnya kalau itu bahasa Arab, seharusnya Adam tidak boleh ada di situ karena Adam itu bahasa Ibrani, Bu. Itu dialek Adam itu bahasa Ibrani. Itu pun juga adalah mirip, bukan sama persis. Adam itu bahasa Ibrani, artinya Adam itu manusia. Tapi tidak sama. Seperti itu juga lah lafal asli Al-Quran. Bahwa yang bisa mendikte, yang bisa membantah bahasa Arabnya manusia itu ada. Bisa insan bisa. Oh, Yesus apa artinya, Bang? Suku apa, Pak? Yesus itu sebenarnya itu lafaz Yunani dari kata Yesus, ya itu bahasa Yunani. Sebenarnya bahasa Ibraninya itu Yeshua. Yeshua itu artinya Yahweh. Yahweh itu kan sebenarnya nama depan itu Yah itu kan. Yeshua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Itu artinya. Jadi nama-nama itu punya arti gitu loh. Kenapa tidak maksud saya begini loh, Bang. Maksud saya begini, Bang Abdullah. Ya. Maksud saya begini, kalau kita diskusi lintas iman, kita itu jangan memperdebatkan iman. Itu sama gitu loh, Bang. Adam tidak bisa dipakai dari dalam Al-Quran karena harga insan namanya kan. Iya, harusnya begitu karena kenapa Yesus di Indonesia diterjemahkan sebagai Yesus juga? Karena tidak diterjemahkan sebagai yang menyelamatkan. Ya, itu kan terjemahan. Iya, itu terjemahan, Bang. Di dalam terjemahan, Yesus itu di dalam lidahnya orang Yunani, iya Yesus itu beda, Bang. Kalau Adam, itu masih tetap jadi Adam dia. Sedangkan Al-Quran mengklaim bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Sebentar, gitu sebentar, coba. Ini biar videonya dihabiskan dulu, jadi bisa apa? Ingin turun ke bumi dari sorga, dari langit gitu ya. Nah, sangat terkenal. Dia punya saudara laki-laki yang disebut Dewa Utu atau Dewa Samas. Nah, ini dikenal dengan Dewa Matahari bangsa Sumeria. Jadi, ini adalah dua sosok adik kakak di dalam Dewa-Dewi, Pantheon, keluarga Dewa-Dewi yang ada di Sumeria. Jadi, kalau saudara-saudara belajar kisah mitologi Dewa-Dewi Sumeria, itu jumlahnya ada banyak. Dewa-Dewinya ada ribuan. Nah, ini dua tokoh ini sangat terkenal. Gitu ya. Jadi, ceritanya suatu saat, ya, si Dewi Kesuburan ini ingin turun ke bumi dari
sorga, dari langit gitu ya. Nah, dia ajaklah saudaranya ini, Dewa Utuh, ayo turun dong sama saya nemenin. Karena saya ingin ditemenin kan jalan-jalan gitu. Oke, jadi turunlah berdua ini, turun ke bumi. Dewi Kesuburan ditemani sama Dewa Matahari, turun ke bumi. Ke buminya kemana? Ke taman yang ada banyak pepohonan. Nah, nggak taunya si Dewi Kesuburan ini, si Inanna ini sukanya makan-makan pepohonan, buah-buahan. Jadi dia makan-makan itu semua. Nah, sampai dia tuh memakan buah untuk mendapatkan misteri seksualitas. Ya, karena kan ada hubungannya kan, kesuburan dengan seksualitas. Nggak sampai situ aja. Dia makan juga namanya buah pengetahuan. Wah, jadi seperti Dewa Enki atau Dewa Ea, ya, yang punya banyak wisdom, dikenal dengan kebijaksanaannya. Nggak mau kalah, dia makan juga tuh buah kebijaksanaan. Tapi nggak cukup sampai situ. Dia tuh turun ke dunia orang mati atau disebut underworld. Ya. Di sana dia makan buah baik dan jahat. Ada juga ternyata. Dia makan sampai puas. Wah, lahap banget ternyata ya. Ini gambarnya kan langsing gitu. Tapi selera makannya nggak taunya banyak gitu ya. Makan gitu ya. Udah kenyang gitu kan. Dia kembali lagi ke atas. Ke atas bumi, dia kembali ke taman itu. Wah, karena dia udah kekenyangan gitu ya. Akhirnya dia lemes gitu kan. Aduh, istirahat. Sama lah kayak manusia gitu ya. Kalau udah makan kan bawaannya maunya istirahat gitu ya. Kalau bisa tidur gitu. Nah, sama juga ini. Tapi dia bukan cuma tidur, dia pingsan. Wah, mungkin karena banyaknya tadi ya pengetahuan yang dia dapati dari buah-buahan itu, buat pusing kali ya, akhirnya jadi pingsan nih si Dewi. Nah, saudaranya nih entah kemana udah, si Dewa Samas atau Dewa Utuh ini, kan tadinya nyari-nyari gitu kan, udah nggak ada kali ini saudarinya, akhirnya Iya, nanti agak kepanjangan nanti tinggal jadi sendirian. jadi bikin ngantuk nanti. Oke, siap. Jadi ya, jadi mirip kan? Iya, seperti yang saya bilang gini, Bang Abdullah ya. Saya ngobrol dengan Aldo itu udah panjang lebar. Jadi pertama-tama yang saya agak sedih itu gini loh, jangan membawa perkataan orang lain untuk ditimpakan ke orang lain sementara perkataan orang lain itu tidak Anda terima dengan jelas. Gitu loh. Saya paling sebenarnya agak malas dengan kayak gitu. Saya sudah bilang gini. Kalau kita baca mitologi-mitologi Sumeria dan lain sebagainya, seperti Enkidu dan lain sebagainya, Epic Gilgamesh dan lain sebagainya, itu udah saya baca semua itu. Itu beda jauh dengan apa yang ada dalam Bible. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh yang nyata-nyata terjadi. Di Medan, ada orang pesen Grab. Terus dibunuh itu supir Grab-nya. Di Jawa Barat juga ada kejadian orang pesen Grab. Ada miripnya, tapi kalau diteliti secara mendalam, oh beda ini. Ini dua kisah yang beda, nggak ada hubungannya sama sekali. Oh, cuman ada bagian analoginya salah itu, Bro. Kalau analogi makanya kan begini, Bang Abdullah. Saya itu pengen coba Anda membawa syubhat punya Anda sendiri gitu loh. Jangan punya orang lain yang Anda sendiri sebenarnya nggak tahu jelas itu apa. Gitu loh. Kalau seperti itu diskusinya tidak enak. Sudah saya bilang, saya itu paling dulu ya sebelum saya ini sekitar mungkin 13 tahun yang lalu, saya itu paling senang main game. Ya. Saya itu senang game apa God of War ya, apa segala macam mitologi Yunani, semua saya pelajari semua itu. Ya. Saya pelajari ini mitologi Yunani, mitologi mana India segala macam, saya pelajari semua. Gitu loh. Jadi ada juga kisah-kisah seperti Gilgamesh itu, ya, itu ceritanya ada juga mirip-miripnya dengan banjir Nuh. Cuman kalau kita periksa dengan seksama secara nggak nyambung ini. Cuman ada bagian-bagian yang mirip aja, tapi kalau bagian besar ceritanya nggak nyambung, nggak ketemu sama sekali, gitu loh. Seperti yang diceritakan. Artinya ketika jangan cuman gara-gara ada sama yang 2 titik langsung kita bilang ini menjiplak, nggak bisa kayak begitu. Contoh misalnya tadi saya bilang ada pembunuhan supir Grab di Medan, ada pembunuhan supir Grab di Jawa Barat. Bisa nggak kita bilang bahwa cerita yang di Medan ini menjiplak cerita ini? Nggak bisa, karena itu 2 cerita yang beda, pelakunya beda, orangnya beda, ya nama-namanya beda. Cuman kebetulan ada bagian yang sama, yaitu pembunuhan supir taksi online. Jadi nggak bisa kita bilang itu sama sebelum kita periksa secara seksama. Nah beda dengan Quran dengan Bible. Oke, ya. Gini. Bagaimana Bang supaya jalannya? Analoginya salah ini. Di dalam umat analogi yang itu kan mengenal istilah amalan pahala. Jadi membutuhkan memang buku panduan, membutuhkan SOP seperti itu Pak Edis. Tetapi kalau di dalam menurut tradisi
untuk kalian yang bukan muslim, yang nggak mengaku muslim, itu kan sebenarnya untuk apa ada buku panduan itu kalau menurut saya? Karena kalian tidak mengenal tentang amalan pahala, tidak mengenal amalan dosa, ya karena dosa kalian sudah dibayarkan, ya sudah ditebus, sudah dihapuskan seperti itu. Gini, untuk apa sebenarnya saya kalau gini, buku untuk apa sebenarnya, untuk referensi seperti itu untuk apa? Ya, pertama begini Bang Abdullah ya. Pertama-tama gini. Tapi kalau nggak bisa digunakan untuk dalam kehidupan kalau Bang Abdullah, ya, kalau Bang Abdullah coba klik di Google itu, klik aja Pegasus, coba ketik Pegasus di Google itu, terus klik gambarnya. Coba, saya minta tolong dulu coba. Kuda. Klik dulu. Kuda pakai sayap. Bang Abdullah. Ya. Nah, coba tolong buka bagikan layar Google, terus ketik di Google itu Pegasus. Ya. Itu kuda kan? Iya, coba klik dulu aja biar ini gini. Ya, ini biar nanti dengan apa ya? Dengan enggak, makanya klik dulu. Maksudnya gini. Ya? Iya, gini, diklik dulu Pegasus. Oke. Ya, Pegasus. Ya, kelihatan di situ apa? Nah, jadi gini maksud saya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa buruk itu njiplak mitologi Yunani Pegasus yang dikendarai oleh Kratos. Saya nggak pernah ngomong gitu. Karena apa? Karena nggak ada nyambung-nyambungnya Kratos dengan kisah Isra Mi'raj. Nggak ada nyambung-nyambungnya, walaupun ada kisahnya berbeda. Iya, seperti itu. Walaupun kendaraan yang dikendarai itu mirip. Tapi saya tidak pernah mau bilang bahwa Isra Mi'raj menjiplak Pegasus ceritanya mitologi Yunani. Saya nggak mau bilang gitu. Karena apa? Hanya dengan bermodalkan. Oh, ada ceritanya. Ada ceritanya. Ada. Di hadis kan ada. Di hadis kan ada ceritanya Muhammad naik kuda, kepalanya namanya buruk. Itu sama. Cerita yang sama. Maksud saya gini loh. Maksud saya begini loh Bang Abdullah, yang saya bilang begini, jangan gara-gara ada bagian yang sama, langsung kita simpulkan bahwa itu njiplak, nggak bisa. Itu kriteria itu mentah sekali. Makanya saya tidak pernah ngomong kalau Isra Mi'raj itu, buruk itu adalah njiplak Pegasus. Saya nggak mau ngomong gitu loh. Yang saya coba bikin ide temanya apa supaya bisa lancar. Kira-kira. Ya, makanya analoginya salah ini Bro Edis. Jadi begini ya, kalau cerita di dalam Bible dengan bangsa Sumeria itu kronologis cerita loh. Sejak kapan ada si Paijo memakan buah pengetahuan? Sejak kapan si Butet makan buah pengetahuan? Hanya ada di dalam Bible dan hanya ada di dalam cerita di bangsa Sumeria. Artinya ide memakan buah pengetahuan ini bersumber dari idenya bangsa Sumeria. Nah, pada faktanya di dalam sejarah yang aslinya manusia itu mana ada manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa. Faktanya itu manusia pertama itu ya Homo sapien gitu. Ya kan? Artinya Bible itu udah history, bukan history. Ya, pertama begini, kalau kita debatin itu nanti kita debat kusil, ya kan? Anda kan memang tidak percaya dengan Bible, begitu juga dengan saya tidak percaya dengan Quran. Yang sekarang kita lakukan itu gini loh, yang hanya sekarang bisa kita lakukan itu adalah kajian akademis. Gitu. Ya, ini kita sedang bicara tentang kajian akademis Bro, karena tentang teori evolusi dengan Adam dan Hawa. Bukan, itu teori evolusi. Gini loh ya. Yang kita lakukan itu adalah membandingkan Bible dengan Quran, bukan dengan teori evolusi, gitu loh. Tapi yang mengakui kitabnya sebagai kitab sejarah siapa? Kan Kristen. Al-Quran tidak. Jadi bukan Quran. Jadi Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran itu firman Allah. Bukan kitab sejarah itu. Berarti di dalam itu bukan fakta. Maha sejarah, ya. Di dalam itu udah beda pendapat. Saya sama Muslim udah beda pendapat. Yang maha fakta. Jadi makanya nggak. Berarti udah beda pendapat. Kalau saya itu nggak ada yang bisa membandingkan Al-Quran dengan apa, karena nggak ada bandingannya. Kecuali Alkitab bernama Al-Injil ada di masa ini, itu baru bisa dibandingkan karena sama-sama bersumber dari Tuhan. Saya sudah pernah membuat satu teori, dan teori itu memang sampai sekarang tuh belum ada yang bisa bantah. Teori mencuri skripsi. Ini saya yang munculin ini teori ini. Jadi gini loh Bang, saya kasih tahu ya. Pemilik ya, seorang pemilik itu mampu menjelaskan apa yang ada di tangannya. Contoh Bang Abdullah punya HP kan? Ketika orang tanya, beli HP di mana Bang? Bisa dijawab. Apa isinya Bang? Bisa dijawab. Ini udah apa kelemahannya? Bisa dijawab. Ini bisa dijawab. Kenapa? Karena Anda pemilik. Karena Anda pemiliknya. Nah, sekarang pertanyaan gini, apakah benar Al-Quran yang ada di tangan orang Islam ini punyanya orang Islam? Bagaimana cara kita membuktikan bahwa Quran? Bagaimana cara kita membuktikan? Ya, itu iman, Bu. Itu namanya iman, bukan akademis. Kalau kajian iman, Ibu aja yang diskusi sama anak SD. Ya, kalau Ibu mau diskusi iman, Ibu lebih bagus diskusi sama anak SD. Setelah membaca, melihat, mendengar.
Jadi gini, bagaimana cara kita membuktikan bahwa Al-Quran itu misalnya bukan milik orang Islam? Saya kasih contoh misalnya. Misalnya umat Islam ditanya. Ya. Ini pertanyaan sederhana aja. Injil itu apa? Apa Injil itu? Ini muter ke sana kemari. Nah, gini loh, maksud saya gini loh. Ketika Anda tidak mampu menjelaskan ya istilah kosakata yang ada di dalam buku Anda tersebut, maka dipertanyakan itu sebenarnya bukumu atau bukan gitu loh. Paham nggak Bang Abdullah? Paham. Nah, gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya orang nanya sama orang Kristen nih, saya pegang kitab saya Perjanjian Baru ya, ditanya, "Dis, apa itu Injil?" Oh, saya jawab, Injil itu dari bahasa Yunani, dari kata eu dan angelion. Saya jelaskan artinya kabar baik, bla 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 bla. Terus ditanya lagi, "Dis, kenapa namanya kok Yesus? Kenapa namanya bukan Jono?" Oh, karena begini, Yesus itu artinya Yehuwa menyelamatkan. Jadi gini, Bang, pemilik ya sang empunya itu bisa menjelaskan ya karena begini ketika ini saya kasih contoh Bang Abdullah pasti pernah pegang BPKB ya atau surat-surat penting atau apa di dalam surat itu pasti ada register apa kode itu pemilik itu bisa jelasin itu tapi itu kalau dikasih sama orang yang bukan pemiliknya yang bukannya itu nggak tahu dia itu ini apa ini nomor apa ini kok ada tulisan X2 ya, 467 analogi yang Bro Edith sampaikan itu salah, analoginya salah, nggak seperti bukan itu. salah. Al-Quran ini adalah kitab undang-undang untuk kehidupan kita. Ya itu iman Bang, itu iman. Tapi di dalam begitu. Oke, kalau begitu coba jelaskan sama saya. Gini ya, Al-Quran itu tidak beriman. Anda itu musyrik. Anda tidak beriman. Iya, itu iman, Bu. Musyrik, kafir, apa, masuk neraka, itu iman. Di dalam kajian akademis, itu tidak dipakai, Bu. Yang dipakai dalam kajian akademis, kita membahas hal-hal yang sifatnya akademis ilmiah. Kalau Ibu mau debat agama yang sifatnya iman, kafir, tidak percaya, masuk neraka, bagusan Ibu debat sama anak SD. Itu namanya debat kusir. Gitu loh. Tadi saya kan sudah buat satu upama. Jadi gini ya, analogi Al-Quran dengan jangan dibatasi itu. Jadi ya, intinya Pak Edis, beri waktu ahli buat bicara. Bahwa Al-Quran itu adalah milik Tuhan. Jadi Pak Edis jangan sampai menyebarkan lagi bahwa Al-Quran itu milik umat Islam. Al-Quran itu milik Tuhan, Pak. Bukan milik yang bukan Tuhan. Itu Pak poinnya di situ. Ya. Jadi jangan diulang-ulang lagi kekeliruan itu Pak Edis. Oke, silakan. Ya, seperti saya bilang tadi gini, sedikit Bang, sedikit. Mohon maaf nih, ada Bang Ali Dosti baru datang. Sorry Bang Ali, saya potong sedikit Bang Ali Dosti. Jadi gini ya, pertama-tama gini. Kalau kita melihat satu surat, saya kasih contoh ya. Surat apalah, taruhlah BPKB. Ya. Enggak bisa dianalogi seperti itu. Analoginya harus maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Pemilik ya, dia itu bisa menjelaskan apa yang ada di tangannya. Loh, ini kok kenapa kok ada tulisan sebentar Bang, sebentar gini. Ini kenapa kok ada tulisan X2Y45? Ini maksudnya apa? Itu kalau pemiliknya dia tahu. Oh, ini maksudnya begini X ini, artinya ini luasnya, ini. Dia ngerti. Karena dia yang punya itu gitu loh. Nah, beda kalau barang itu curian gitu. Orang mencuri itu dia nggak tahu passwordnya, nggak tahu ininya nggak tahu. Nah, makanya pertanyaannya, kalau Quran itu milik Islam, ya orang Islam itu mampu menjelaskan apa yang ada di dalam Islam di dalam Quran itu. Ini itu peraturan pemerintah PP, peraturan pemerintah itu harus diterjemahkan oleh ahli hukum. Ya itu milik orang Indonesia. 9 tahun Pak Edis membaca Al-Quran. Tetapi semua orang Indonesia tidak memahami. Tapi hanya orang ahli hukum yang bisa menafsirkannya seperti itu. Oke, silakan Bro Aldo. Iya. Oh, kalau bahasa masalah akademis berarti kita mengacunya ke ilmiah kan begitu ya teman-teman ya. Ya, seharusnya evolusi. Tidak, padahal Pak, yang namanya kebenaran itu masuk akal atau tidak, ya, terjangkau akal pikiran, terbayangkan, terdetik dari hati nurani, mau dijangkau oleh panca indera kita, baik lahiriah maupun batiniah. Kalau itu benar, kita harus imani, Pak. Jadi kita jangan membatasi keilmuan Tuhan itu hanya yang bisa dijangkau dengan akal pikiran dan hati nurani, apalagi yang hanya dijangkau oleh otak. Jangan membatasi itu. Sebab yang namanya ilmu Tuhan itu banyak yang baik, Pak. Coba Bu Dian coba gini Bu Dokter Dian. Iya, gini Bu Dokter Dian. Al-Quran itu apa artinya? Arti dari Al-Quran itu apa? Kalau secara bahasa, Al-Quran itu adalah maha bacaan. Kalau letter ya. Oke. Dari mana? Sebentar Bang. Dari mana itu?
Sebentar, bahasa dari mana? Sebentar, Bro Edis, Bu Dian, sebentar, mohon maaf. Kalau secara Oh. istilah itu lebih Mohon maaf. kepada bahwa Al-Quran itu adalah maha panduan, maha Maha pedoman, panduan. maha rujukan. Mohon Ya, bersabar. Tuhan ada di situ. Oke, Dokter nggak saya, pakai ini. saya punya segini. Kalau saya punya Dengarkan pedoman, dulu. kalau saya punya pedoman masang Edis, mohon masang maaf, mesin mohon maaf, cuci misalnya, Bro bisa nggak Edis, saya bilang mohon buku maaf. pedoman saya itu Edis, Quran? berhenti sebentar, pemulai. Ya, mohon maaf, Bro Edis, saya mute ya. Oke, Iya, kepada saudara Bro menyembah Aldi, Tuhan, Pak. Ibu Dian, mohon maaf saya mute sebentar, Bu Dian. Kita dengarkan dulu apa tanggapan Ali Rosti, karena kita agak gantian di sini, Bu Dian. Ya, silakan Bro Ali Rosti. Ya, kalau mengacunya itu masalah akademis berarti harus selaras dengan sesuatu yang ilmiah. Saya kira udah baca Alkitab sampai katamnya. Di kisah Ibrahim itu di pasal sebelumnya intinya begini. Di kisah Ibrahim itu ada 2 kali disebutkan di situ Abraham menyuruh istrinya untuk berbohong karena kalau nggak bohong istrinya bakal diambil orang. Itu ada 2 kali. Nah, di pasal sebelumnya menyebutkan bahwa mereka itu umurnya sudah 70 tahun. Terus di pasal berikutnya terjadi lagi kejadian seperti itu di mana Abraham menyuruh istrinya untuk berbohong. Ini satu kejadian diulang penulisan atau kejadian itu memang 2 kali. Kalau umat kekristenan itu, kekristenan selalu mengatakan bahwa Al-Bible itu rinci, runtut. Terus gimana? Apa iya wanita yang umur sudah 70 tahun itu masih menarik hingga Abraham menyuruhnya untuk berbohong supaya nggak diambil orang gitu loh. Ini perempuan 70 tahun kan berarti udah tua. Gimana? Jadi runtut sih runtut memang, tapi bagi kami umat Muslim gitu ya, dongeng-dongeng di Alkitab itu kalau kita boleh ngomong itu gabrul gitu loh. Kayak gitu. Itu coba gimana Edis itu? Iya, terima kasih ya. Jadi saya bilang pertama-tama ketika ada teman Muslim yang mencoba-coba menghina Bible, maka itu otomatis umat Muslim itu akan menghina. Jangan bernarasi. Jangan itu menghina. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan saya kan, fakta, waduh, bukan menghina, ini dikasih kesempatan jawab nggak ini? Ya, silakan Bro Edis. Ya, Berarti yang tadi kan saya menghina bilang itu kalau, menghina dong. saya bilang itu kalau ada, kalau itu kan berarti kan belum tentu. Makanya dengerin perkataan saya. Enggak, soalnya yang baru ngomong Bang Ali. Jangan kalau-kalau. Ya, makanya saya bilang kalau misalnya ada teman-teman Muslim menghina Bible, misalnya mengatakan bahwa di dalam Bible itu dongeng-dongeng gabrul, itu otomatis menghina Islam sendiri, bahkan menghina Muhammad. Ya, kalau kita membaca dari satu narasi hadis ya, Muhammad itu mengatakan Ibrahim itu pernah berdusta. Ya, ada dalam hadisnya itu ya. Ya, dia berdusta ketika dia mengatakan bahwa yang istrinya. Bro Ali ini belum dijawab. Iya, ini mau saya jawab. Ini saya jawab itu. Ya. Oh, iya. Nah sebenarnya dengan menjawab dengan menyerang itu kalau nggak salah nggak boleh itu, kita diterangkan aja. Jadi gini, jadi gini. Sebenarnya di situ Abraham tidak berbohong ya. Abraham di situ tidak berbohong karena gini, istri Abraham Sarah itu memang adiknya dia. Memang betulan adiknya. Sebentar. Bukan masalah berbohongnya. Kejadian itu kan ditulis 2 kali. Iya, karena dua tokoh itu 2 kali memang terjadi 2 kali. Terjadi kepada Abimelek dan juga terjadi kepada Firaun. Nah, yang kedua itu di pasal sebelumnya menyebutkan bahwa mereka itu umurnya sudah 70 tahun. Gitu loh. Iya, masalahnya umur Abraham, tahu nggak Abraham itu meninggal di umur berapa? Iya, jawab aja. Ya, Abraham itu saya kurang tahu persis ya. Kalau nggak salah 200 berapa gitu umurnya. 270 atau berapa umurnya. Jadi kalau 270 itu apa ada sekarang orang umur 270 tahun. Gitu loh. Beda orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang nggak sama gitu loh. Dulu ya umurnya sampai 270. Berarti ketika dia umur 80 itu masih bisa memegang senjata, masih bisa berburu. Orang sekarang kalau dilihat orang sekarang umur 80 itu jalan juga udah pakai tongkat. Gitu loh. Jadi jangan Titi Puspa, tahu Titi Puspa nggak? Sebentar. Tidak bisa punya anak. Iya, sebentar. Tahu Titi Puspa tahu? Titi Puspa itu umur itu masih cantik loh. Titi Puspa itu milenial loh, abad 21. Itu pasangan benar loh. Iya, kan tadi minta menunjukkan ilmiah. Kan tadi minta menunjukkan ilmiah, makanya saya kasih tunjuk ilmiahnya. Saya buktikan gitu. Oh. Jangankan itu Abraham itu 3000 tahun yang lalu loh itu. Lebih dari 3000 tahun yang lalu. Tapi masa menopause di sana disebutkan umur 8 tahun. Ya udah enggak mungkin untuk. Ya enggak apa-apa, yang penting bukan menopause. Kalau mandul itu sementara yang penting dijawab, mau dianalogikan ada apa semisal kayak raja sekelas Firaun tertarik dengan wanita seumuran Titi Puspa ya nggak apa-apa, yang penting dijawab kayak gitu toh. Enggak nyerang enggak apa-apa.
Iya, satu narasi tadi ya, narasi yang dikatakan oleh siapa? Ali Dosti ya, bahwa Abraham berdusta ya. Tadi kan bilang begitu kan? Ya kalau masalah Halo? dustanya sih enggak, justru kami sepakat bahwa itu Masuk enggak akalnya masalah. ini kalau Pak Ali Dosti masuk akalnya itu tadi yang logik-logik itu loh. Jadi gini loh ya, kalau kita membaca narasi Islam, itu disebutkan Ibrahim itu pernah berdusta 3 kali. Nah, ini yang saya bilang, padahal kalau kita baca dalam Bible, Abraham itu nggak berdusta. Dia itu memang betul-betul bahwa Sarah itu memang adiknya dia. Makanya Abraham itu kan gini, aku khawatir nanti kalau mereka tahu bahwa kamu istri saya, ya, maka mereka akan membunuhku dan mengambil kamu untuk dijadikan istri. Itu kata Abraham. Itu kejadian itu memang 2 kali kepada Abimelek dan kepada Firaun. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman muslim tahu bahwa istrinya Abraham itu memang adik dia sendiri? Jadi ketika dia disuruh katakanlah bahwa engkau adikku, itu nggak berdusta, memang betul adiknya kok. Nah, masalahnya di dalam narasi Islam disebutkan Ibrahim itu berdusta. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah yang dibuat narasi Islam ini, apakah dia nggak benar baca Bible-nya, nggak sampai lulus seperti Bang Ali Dosti, hanya separuh-separuh, jadi kayak gini akhirnya. Sebenarnya yang saya tanyakan itu bukan masalah dustanya. Bukan. Tadi masih ingat loh saya, masih ingat tadi saya. Ali Dosti yang saya tanyakan bukan masalah dustanya, bukan masalah dustanya. Yang saya tanyakan ilmiahnya di mana ada Fir'aun seorang raja tarik pada orang yang iya yang itu. Soalnya di pasal tadi kan sudah saya katakan. Di pasal, iya ya intinya tadi kan sudah saya katakan. Sudah saya jawab. Ya berarti sudah. Itu kejadian itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya, mungkin zaman dulu orang 70 tahun masih semok gitu, masih menggoda Fir'aun. Ya, gitu. Kitanya tidak ada di situ, nggak tahu. Sedangkan Adam saja, ini loh, sedangkan Adam saja umurnya itu hampir 1000 tahun. Ya, Adam itu umurnya hampir 1000 tahun loh. Jadi baru tahu apa saya nggak percaya sejarah. Umur 70 itu masih ini gitu loh. Tapi bro, Adam dan Hawa itu masih disebut subur loh, karena tidak ada narasi yang menyatakan bahwasanya dia ini menopause ya atau mandul. Ya kan? Loh, Ishak itu dia itu menikah itu di umur 40 tahun loh. 40 tahun, bayangkan kalau di zaman kita sekarang itu 40 tahun itu udah mau mati, bentar lagi mati. Gitu loh. Kalau laki-laki masih umurnya tua. Loh, sekarang produktif laki-laki itu masih iya. Maksud saya gini, sekarang kan kita jadi debat kusir. Ratu Elizabeth umurnya berapa sekarang? Kita jadi debat kusir, Maksud saya gini. Tadi kan ada narasi dari Ali Dosti mengatakan bahwa Abraham itu berdusta. Sebenarnya narasi Ibrahim berdusta itu di dalam Islam sudah diklarifikasi oleh Bro Ali Dosti. Oke, coba. Oke, saya tanya dulu. Benar nggak di dalam Islam dinarasikan bahwa Ibrahim itu berdusta 3 kali? Kalau saya tidak begitu, Pak Idris. Oke, betul. Dusta dalam hal apa dia? Coba saya tanya dulu. Dusta dalam hal apa dia? Jangankan Ibrahim. Apa? Coba jelaskan dulu. Yang Anda katakan berdosa. Coba jelaskan dulu. Di dalam kalau saya baca itu Adam tidak pernah berdosa, Pak Idris. Adam tidak pernah berdosa, Hawa tidak pernah berdosa. Karena dosa itu kan. Silakan. Ibrahim berdosa dalam hal apa? Silakan. Soal orang dikatakan berdosa. Itu dulu Pak Idris. Berdosa itu berdosa, tetapi kapan seseorang itu dikatakan berdosa? Kapan dikatakan mengamalkan amalan? Ibrahim dikatakan berdosa dalam hal apa? Soal jangankan ini. Ibrahim, Pak. Adam saja yang Anda katakan berdosa itu, Hawa yang Anda katakan berdosa itu nggak berdosa. Saya bacakan ya. Ini sumber Islam ya. Dikatakan begini, sedangkan kedustaan yang ketiga dilakukan saat Ibrahim dan istrinya Sarah tiba di Mesir. Sarah adalah perempuan yang sangat cantik. Nah, ini narasi Islam sendiri ini. Jadi ketika Anda menghina Bible, ini Anda menghina narasi Islam Anda sendiri. Disebutkan di sini. Coba Bang Abdullah, coba klik dulu di Google. Bang Abdullah biar kita sama-sama lihat. Silakan Bang Abdullah buka Google, kemudian klik Ibrahim pernah berdusta. Coba. Kita inikan dulu. Sebenarnya udah clear. Yang saya biar ini saya sebut tidak adil gitu loh. Karena Anda kan mengatakan bahwa Bible itu Anda sebutkan kan sebagai dongeng-dongeng gabrul. Nah, makanya sekarang coba klik di Google. Terus klik di situ Ibrahim berdusta. Terus klik di situ. Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu, Edis. Bukan coba buka dulu. Silakan. Termasuk Adam. Bukan tadi kan Anda mengatakan kenapa Abraham di dalam Bible itu kok Sarah itu istri cantik. Nah, saya kasih tahu nanti narasi Islamnya gitu loh.
Karena Anda kan kalau Islam yang ngomong Anda langsung bisu bukan gitu loh. cantiknya Pak Uzur Berapa ya. usianya? Karena Ya coba dianggap diperbesar. bahwa tidak mampu memiliki Diperbesar keturunan. dulu. Yang mana? Yang tidak memiliki Nih, keturunan, diperbesar, tidak berkuasa diperbesar. memiliki keturunan itu adalah karena menopause, Diperbesar. lansia. Ya, klik dulu ya, klik. Bukan yang itu tadi, yang tadi loh, yang pertama tadi loh, yang paling atas. Yang paling atas saja. Memang cantik. Yang paling Oke, atas saja. 1, 2, terus yang ketiga. Oh, Nah, balik lagi. ini. Nah, itu aja itu. Nah, itu yang Republika itu aja biar lebih dipercaya itu kan? lah, Republik ya itu ya. Klik, Oke. terus turun. Coba Nah. apa dusta yang ketiga? Perbesar dulu, perbesar. Nah. Perbesar. Itu tadi udah lewat. Nah itu. Nah itu coba naik dikit. Nah itu udah bawah. Ketika mengetahui kedatangan Sarah, turun. Nah, sedangkan kedustaan yang ketiga, di bold dulu biar enak. Bold. Nah, sedangkan kedustaan yang ketiga dilakukan saat Ibrahim dan istrinya Sarah tiba di Mesir. Sarah adalah perempuan yang sangat cantik, sedangkan Firaun ya adalah gelar Mesir. Masa itu seorang laki-laki yang haus perempuan. Nah, ini narasi Islam. Jadi Ali Dosti sedang menghina. Enggak, Ali Dosti sedang menghina narasi Islam sendiri gitu loh. Iya, Fir'aunnya lagi itu makanya saya bilang, saya sudah pernah bilang gini. Tapi usianya apa mana sini? Pada wanita yang usia Sarahnya mana? Usia Sarah nggak ada di sini, tapi Bible membicarakan tentang usia Sarah loh. Usia Sarah ada di Bible. Iya, masalahnya ini itu ada 2 kali. Gini loh. Ya, masalahnya saya bilang gini. Tadi kan makanya saya bilang, kalau ada teman-teman Muslim mencoba menghina Bible, itu kayak ngelempar bola ke tembok itu loh. Lempar bola basket. Coba lempar bola basket ke tembok. Itu mantul ke muka orang sendiri. Gini, Bro Edis, di sini nggak ada usia loh. Iya, di situ memang tidak disebutkan usia. Yang jadi pertanyaan adalah, coba tolong Islam jelaskan, ketika Ibrahim pergi ke Mesir itu umur berapa Sarah di situ? Nggak ada. 6 tahun. Tidak disebut. Iya justru itu menjadi pertanyaan kepada kalian, berapa usianya? Emang nggak ada usianya? Justru kalau bilang cantik itu pertanyaan kalau di sini udah jelas. Pertanyaan saya adalah, ada nggak usianya? Ada usianya nggak? Di sini sudah jelas ya. Nggak ada kalau kita bicara menopause. Berarti Ibrahim nggak punya usia. Ibrahim dan Sarah tidak punya usia. Nggak punya. Di Al-Quran nggak punya. Itu berarti saya sebut dongeng. Masa ada manusia nggak ada usianya? Gimana sih? Iya. Repot. Pak Edis. Bagaimana mungkin ada manusia tapi nggak ada usianya? Memang nggak diceritakan usianya. Ini yang saya sebut kartun. Nah, kalau kartun nggak ada usianya. Kalau kartun Tom and Jerry itu nggak ada usianya dia. Berapa umurnya Tom? Berapa usia Maria di Bible? Berarti dongeng. Bukan di situ. Gini loh, pertanyaannya, ini kan kita sedang membahas Ibrahim dan Sarah ketika di Mesir. Disebutkan dalam Bible. Menyatakan kalau tidak ada usia berarti kan dongeng. Nah, sekarang saya tanya. Maksud saya itu bukan begitu. Gini loh, dengerin dulu. Oke, berapa usia Maryam dalam Quran? Saya muda. Nggak disebut. Berapa umur Maryam dalam Quran? Nggak disebut. Kalau Tuhan tidak tetapkan, Pak. Iya, kita ini kan sedang membahas Abraham dan Sarah pergi ke Mesir. Di dalam Bible disebutkan bahwa mereka itu dalam usia sekian. Nah, sekarang saya tunjuk dalam narasi Islam ada juga narasi semacam itu. Cuman kan di situ nggak ada usianya disebut. Ini yang saya maksud di dalam konteks ini. Berapa usianya? Bukan lari ke tempat lain. Tapi dia orang tua, Edis. Dia sudah tua. Memiliki keturunan. Dia larinya ke situ. Ya, cuma maksud saya begini. Seperti saya bilang ya, ketika Anda mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Bible, itu Anda ibarat melempar bola ke dinding, mantul ke muka Anda sendiri gitu loh. Tapi Sarah memang tua, sudah disebutkan orang tua. Walaupun ada kebenaran di dalam perjanjian baru, itu kan hanya secuil. Yang namanya dusta kan pasti nggak akan sempurna 100%. Jadi siapa tahu yang iya, masalahnya gini loh. Sekarang gini, kira-kira jadi apa? Gini loh. Kira-kira jadi apa? Kira-kira jadi apa Quran itu kalau nggak ada Bible? Coba. Dalam perjanjian baru itu sah-sah saja. Coba saya tanya dulu teman-teman. Biarkan Bu Dokternya bicara, Edis. Jadi kira-kira jadi apa? Jadi apa Quran kalau nggak ada Bible? Yang sama dengan Alkitab bernama Al-Quran, Pak Edis. Jadi kalau ada kutipan-kutipan perjanjian baru dari sisa-sisa Injil yang masih bisa diakses pada saat itu, maka jangan heran kalau ada kesamaan dengan Alkitab bernama Al-Quran. Bagaimana mungkin orang Quraisy meneruskan Bible? Dari sumber yang sama.
adalah Orang sama-sama Quraisy Tuhan, apa? Pak. Loh, orang Quraisy nyembah Alkitab apa? bernama Al-Injil itu lebih dulu ada, Pak, dari Ya Perjanjian Baru. mustahil masa orang Quraisy Kok meneruskan mustahil, Injil Pak? gimana? Alkitab bernama Al-Injil itu Sekalian ada aja, tahun sekalian Yesus, aja Pak. orang Perjanjian Baru apa sekalian tidak aja ada orang pedalaman kerasulan? Afrika sana yang Alkitab meneruskan bernama Injil. Injil itu ada di zaman kerasulan Rasulullah Yesus, Pak. Orang Itu yang perjanjian meneruskan baru itu di mana adanya, Pak, bagian perjanjian baru dari itu? kelompok tersebut, bukan bagian dari orang Kapan adanya lain. perjanjian baru, Pak? Gimana sih? Kan Alkitab nggak bernama nyambung. Taurat ada di zaman kerasulan Rasulullah Daud. Alkitab bernama Taurat ada Sama di zaman seperti kerasulan misalnya, saya kasih Rasulullah contoh Musa. misalnya begini, Alkitab Indonesia bernama Az-Zabur ada di zaman Indonesia kerasulan kan ada Rasulullah Daud. presidennya. Setelah Nah, kok presidennya bisa ganti, mungkin nggak Paulus diganti dari luar orang menciptakan Indonesia, PL, dari dalam orang kemudian Indonesia? Kan Al-Injil nggak mungkin. menciptakan PB? Kan nggak Jadi mungkin, Pak. Yang pemerintahan bisa negara mencontoh Republik itu Indonesia adalah itu diteruskan oleh perjanjian warga baru negara Injil. Indonesia. Kemudian Nggak mungkin perjanjian diteruskan lama oleh menciptakan orang Taurat. pedalaman Afrika Itu yang sana. betul. Nah, Jadi sama juga makanya dengan kita Bible. Dari temukan mana ada, logikanya makanya Injil ada dan Taurat makanya kita dilanjutkan temukan oleh orang sisa-sisa di Quraisy? dalamnya, Pak. Kan nggak Masih ada nyambung. sisa-sisa dari Sedangkan orang Quraisy aja yang nggak tahu masih agamanya dapat apa. akses. Gitu loh. Kenapa Di sampai situ jadi ada problemnya, yang benar di teman-teman. situ? Biar kita bisa Makanya memahami. pakar-pakar perjanjian baru itu menyatakan bahwa dari 82% yang fiktif itu masih ada 18% yang fakta. Karena masih ada yang disadur dari yang benar-benar itu, dari sisa-sisa Al-Injil yang masih bisa diakses. Karena setelah kerasulan Rasulullah Isa, Alkitab Bagaimana Al-Injil ibu bisa dipamerkan ngomong kembali, Injil, dilepas sedangkan ibu aja nggak tahu Injil itu apa? dimuseumkan kembali. Iya, ada Jadi Injil itu bahwa apa, Bu? masih ada yang tersisa Bu, secuil itu apa yang Injil itu? dijiplak untuk Apa itu dijadikan Injil? perjanjian baru. Apa itu Injil, Bu? Nama Jadi dari Injil bisa, itu apa? jadi nama bisa Injil itu apa? di-arrange nama lagi dari lain Alkitab kali, yang diwahyukan tapi kepada di-time bisa Rasulullah nggak? Isa, Pak. Itu Al-Injil Kalau namanya. kalau Bu Andiani udah tahu saya, dia nggak ada remnya dia. Apa Ada Injil itu, Bu? Injil namanya. di-time. Apa Bisa Injil nggak? itu apa? Al-Injil Maha Kabar kalau ditranslate Indonesia, Pak. Pengarang. Maha Bahasa apa Kabar. Injil itu? Bahasa apa Injil itu? Taurat Maha Hukum, Az-Zabur Iya, Maha Pujian, Injil itu bahasa apa? Al-Quran adalah Maha Bacaan. Bahasa apa itu, Bu? Injil itu, Bu? Bahasa apa? Lafal asli bahasa Al-Quran, Pak. Bahasa asli Kok bahasa Al-Quran sih? Ibu tahu bahasa kalau mana ada bahasa bahasa Al-Quran? terjemahan. Yang Bahasa ada itu bahasa Indonesia, Jawa, bahasa Inggris, bahasa aslinya Indonesia itu itu ada. adalah Masa bahasa bahasa Quran Tuhan, apa Pak. itu? Loh, kok katanya Makanya Tuhan ibu tahu saya membaca tanya, itu, nggak tahu bahasa asli coba Al-Quran apa itu Injil itu dari bahasa apa itu? Kosakata apa itu dia? Pembentuknya apa? Etimologinya Al-Injil itu gimana? dari dua kosakata, Pak. Al dan Apa dari Injil. kata? Al dan Al-Injil. apa artinya? Al itu apa? Al-Injil dua suku kata di situ. Kata Injil itu Al apa? dan Injil. Ya, Injil itu apa Al-Injil. artinya? Jadi kalau ditranslate ke dalam Iya, bahasa artinya Indonesia, Injil itu Al yang telah apa? merujuk pada kepemilikan Tuhan, maka Bingung. diberikan Makanya nama. saya bilang, Maha Injil. maling itu nggak bisa Maha menjelaskan apa Kabar yang di itu, tangannya, Maha Kabar. gitu loh. Maha Kabar, Itu. Pak, itu. Jadi gampang kok sebenarnya teori Jadi membuktikan kalau sesuatu itu. Al-Injil Kalau itu barang ditranslate itu ke milik dalam bahasa kamu, Yunani, tahu, Pak? ya, kamu bisa Tahu. menjelaskan apa yang ada di tanganmu. Tahu, Gitu. translate Tapi kalau bahasa Yunani maling, dari maling itu nggak bisa 18 jelaskan apa yang di tangannya. Gitu. Siapa yang Sederhana disebut kok maling? ilmunya. Karena saya tidak pernah mengklaim Al-Quran itu adalah milik saya. Ibu, saya kasih, Ibu, kalau Ibu Siapa ambil tahu HP saya, mengklaim bisa Al-Quran nggak itu Ibu, milik saya, tahu Pak? nggak Ibu Al-Quran itu password milik HP saya? Tuhan. Bu, Al-Quran kalau itu milik Ibu Tuhan, ambil Pak. HP saya, kalau Ibu ambil Al-Quran HP milik saya, Tuhan, bukan milik bisa saya. tidak Ibu Terus buka kenapa passwordnya? saya Apa dianggap passwordnya? mengklaim adalah milik saya, mencuri Bu, milik Tuhan? Mana ada apa saya mencuri milik apa Tuhan? password Nggak ada, password Pak HP saya Edis. apa? Apa password HP Makanya, saya? Pak Edis, dalam Bu, memfitnah itu apa pun harus password HP gunakan saya? otak juga, Pak Edis. Nah Kira-kira itu, gitu. begitu Masa loh Bu, Al-Quran gampang kok, sederhana. dipernahkan adalah milik Gitu loh. saya. Gimana sih Pak Edis ini? Sederhana Masa semua sebenarnya biasa semuanya saya itu. yang buat, Pak Edis? Kalau mau Masa berpikir sebagus itu secara saya yang ilmiah, punya? mau berpikir secara akademis, Untuk biografi pencuri saya, Pak atau Edis. Saya maling nggak itu mampu tidak buat, bisa Pak Edis. menjelaskan apa yang ada di Emang tangannya, kapan gitu. saya klaim itu Nggak milik bisa. saya, Pak Edis? Milik Gitu loh. Tuhan kok saya klaim milik saya? Iya Itu berarti bagaimana bukan namanya? milikmu. Saya Masalahnya milik yang bisa saya. menjelaskan itu, yang bisa menjelaskan itu orang Ya, lain, bukan orang yang kamu. bisa memberitahukan itu. Karena Mana bisa Tuhan bicara telah nggak? memberitahu, Bisa, maka kita bisa bicara beritahu, tuh. Pak. Tuhanmu bisa bicara. Yesus Coba tahu Tuhanmu bisa tidak? bicara nggak? Yesus tahu Tuhanmu tidak bisa kalau bicara Tuhan nggak? tidak memberitahukan? Iya, saya tanya dulu. Yesus Coba tahu Tuhanmu tidak bisa bicara kalau nggak? Tuhan tidak memberitahukan? Nah, coba Coba, suruh Tuhanmu bicara, bisa nggak? siapa pemilik Al-Injil itu? Debat kusir, Bu. Siapa Jangan debat pemilik Al-Injil kusir. itu? Siapa pemilik Sudah Al-Injil saya itu? Yesus bilang atau tadi, Tuhan, Pak? Bu. Sudah saya Siapa bilang yang miliki tadi. itu? Jadi walaupun Pemilik Yesus bukan pemilik sesuatu Alkitab bernama Al-Injil, akan tetapi Yesus bisa mampu tahu itu. menjelaskan Karena tahu sesuatu pemilik yang tersebut. memberitahukan ke dia, Itu Pak. pemilik sesuatu. Jadi Saya kasih sah-sah contoh. saja. Walaupun Ini ada itu HP bukan di milik depan saya, saya. Pak. Kalau sang Ya, ini pemilik ada bisa HP di depan saya ini. memberitahukan kepada saya, maka Ketika saya saya bisa tahu. ditanya, Yang ini tentu HP beli saya dari mau mana? tahu. Bisa saya jawab. Beda dengan Pak Edis membaca Ketika saya Al-Quran, ditanya, tetapi tidak mau apa tahu. passwordnya Makanya ini? kamu Saya bisa seperti ini, jawab. tidak ada yang kamu Ketika saya ketahui. ditanya, apa Mohon kelemahan
HP ini? Saya bisa jawab. Itu menjadi tanda bahwa sayalah pemilik HP itu. Karena saya mampu menjelaskannya. Beda dengan maling. Kalau maling ditanya apa passwordnya, nggak tahu dia. Ditanya beli dari mana, nggak tahu. Itu loh. Nah makanya ibu saya tanya, contoh misalnya,
Apa arti Injil? Kebangetan Nggak itu. tahu. Kalau Apa arti saya, Taurat? mending Nggak saya tahu. nggak ngaku-ngaku membaca Sunat untuk Quran apa? bertahun-tahun, Pak Idris. Nggak Tapi saya tahu. bisa tahu banyak. Tapi kalau Pak Ibrahim Idris istrinya siapa? mengaku Ada membaca berapa? 9 tahun, Nggak Pak tahu. Idris pun tidak Ya ada terus yang tahu apa yang ibu apa tahu kalau bedanya. kayak begitu? Itu namanya katanya Gimana Pak sih? Idris. Faktanya zong. Makanya Faktanya saya bilang sama keliru. ibu, Faktanya coba ibu kosong. baca Itu Quran ngomong itu kosong, nggak ada dari bunyinya, Al-Fatihah Pak sampai Idris Anas. itu. Pahami secara ilmiah. Gimana Jangan cuma sih, Pak dibaca-baca Idris? doang Arabnya terus dapat amal. Dibaca ininya, Kalau oh bacaannya kalau begini. Oh, Tuhan yang bukan kalau Tuhan bacaannya yang bukan ngupahi, walad dolin, kalau Tuhan walad ngupahi pahala kepada Yesus, kenapa dolin. Pak Idris yang meriang, Pak Yang dia bisa Idris? cuma gitu-gitu doang. Buat Tuhan apa? ngupahi pahala kepada Gitu loh. Yesus dan Tuhan ngupahi kamu dosa. Kenapa Kita kamu yang itu meriang? membaca Itu sesuatu supaya kita mengerti apa Tuhan itu isinya. Maha Pembalas, Pak Kalau Idris. kita Bahwa membaca Yesus sesuatu dibalas terus dengan kita nggak tahu pahala apa dan isi, yang apa malammu artinya, dibalas dengan apa dosa. bedanya Ya, kita dengan itu pantat karena ayam? kamu yang minta, Yesus yang Pantat ayam minta. itu dia cuma Yesus awok minta awok wak surga, Tuhan wak kasih wak wak wak, surga. tapi dia nggak tahu apa yang diomongin. Coba tanya sama Pak pantat ayam Idris itu. Dia minta kan ngomong terus neraka, tuh pantat Tuhan ayam itu. kasih neraka, Pernah lihat Pak. nggak pantat Padahal ayam? Tuhan itu Maha Kan Pengampun dia doa, nguak nguak Maha nguak Pengampun nguak nguak permintaan. nguak nguak terus. Tapi Apa ditanya yang itu, kamu ngomong apa apa lu? yang Nggak tahu kamu dia itu. beli, Tuhan jual. Gitu loh. Apa yang kamu jual, Tuhan Jadi beli. makanya saya bilang Itu gini, maksudnya, Bu, Pak. ya. Jadi wajar tidak Yesus itu diupahi surga? Pertama-tama Dan ibu kamu harus itu wajar berpikir, tidak Quran ini Tuhan punya siapa hadiahkan sih? kamu Itu dengan dulu. neraka? Yang super VIP Itu loh, dulu dalam sebenarnya yang ibu jahanam. pikirkan. Keren kan, Kalau Tuhan? ibu udah ketemu pemiliknya, baru jelas. Kalau ibu bukan pemiliknya, selamanya Quran itu bagi ibu hanya sekedar Itu bacaan yang ibu apa? tidak Saya tahu bukan apa artinya. pemiliknya, tapi saya bisa tahu. Kenapa? Iya. Karena sang pemiliknya itu Kalau memberitahu. ibu tidak Sebagaimana ketemu Yesus pemilik bukan Quran pemilik bagi orang tersebut, Injil, selamanya tapi Quran diberitahukan, itu hanya diwahyukan, akan Pak. menjadi Makanya beliau bacaan bisa yang ibu mewartakan. tidak tahu apa isinya. Bagaimana Makanya seandainya cari pemilik Quran itu Yesus pertama, Bu. tidak Cari. diberitahukan? Mau memberitahukan Kalau mau apa Yesus? tahu Tidak apa itu diberitahukan, Quran, Pak. tanya sama saya. Gimana? Saya 9 tahun Jadi Bu baca jangan Quran itu. Yesus saja, Pak, tidak Gitu pernah loh. mengklaim adalah Al-Injil itu adalah miliknya. Nah, kau siapa Gitu, mengklaim Bu. bahwa Al-Injil adalah milik kau? Hah? Saya kasih contoh Karena bukan misalnya. Yesus, Pak, ya. Ibu Iblis pernah saja, ilahmu itu, sesembahanmu itu, ya, lari bapakmu kemana-mana kan? itu, tidak pernah mengklaim bahwa Debat Al-Injil itu adalah diskusi miliknya. iman terus kalau sama Kamu ibu, bukan siapa, diskusi Pak Idris? ilmiah. Kalau sekedar anak iblis mengklaim-klaim Al-Injil, kalau sekedar Tidak dunia susah akhirnya Bu kalau mengklaim cuman ngomong adalah anak memiliki iblis, ini Al-Injil. setan, Ya, Tuhanmu ya, iblis. Nggak susah ngomong seperti itu Bu. Itu Coba, kenapa disebut iblis dengan kamu itu diskusi nggak pernah anak TK. mengklaim Al-Injil itu adalah miliknya? Dulu Coba, saya waktu kenapa? SD begitu. Dulu waktu SD saya begitu. Kamu anak Oh Tuhan, iblis, Tuhanmu setan. Terus kamu lawan anak lawan iblis saya kok ngomong, oh Tuhanmu yang berani-beraninya setan. mengklaim Bukan, Tuhan Alkitab saya itu yang Tuhan, milik kau. Tuhanmu yang itu namanya diskusi anak SD gitu loh. Kalau Ya, diskusi netizen juga orang tahu, Pak, akademis siapa yang yang ilmiah berkepentingan, bukan siapa yang seperti itu Bu. berkepentingan. Netizen Ya, juga tahu, kita Pak. kaji Tapi etimologi intinya, Pak, kata, solusi sebenarnya kita di cari sini asal adalah usul karena Yesus kata, pun tidak belajar pernah memiliki filologi, ijazah, Pak, tetapi belajar kenapa beliau etimologi, ujungnya menjadi belajar Tuhan? Nah, itu terminologi, juga menandakan bahwa ya kan? untuk dilatih Belajar menjadi orang sintaksis itu, kalau kalimat. Anda Itu bercita-cita menjadi diskusi. Tuhan, tidak perlu Bukan ijazah. ngomong Tuhanmu Tidak iblis perlu ini apa kayak gitu. sertifikat, Itu diskusi Pak. anak SD. Itu Kalau buktinya kayak bahwa begitu. tidak ada apa-apa. Jadi Tuhan, apa Yesus bisa dimasukkan Kalau ke dalam diskusi surga anak itu SD bukan seperti karena itu, dokter, Bu. Pak. Ya, Kita tidak bukan diskusi karena anak beliau SD. psikolog, ya. Bukan karena beliau tamatan SD, ya. Jadi Yesus bisa diupahi surga itu bukan karena kualifikasi pendidikannya, Pak. Ya, bukan karena Pertama-tama, ijazahnya, bukan karena saya bilang sama sertifikatnya. ibu Kemudian begini. Tuhan mengupahi Pertama, Bu, surga buat ilmu beliau. dasar, Surganya nggak dicek-cek ilmu ini, Pak. dasar yang Surga harus yang Ibu tertinggi Andiani terkenal, ketahui adalah ini. Al-Firdaus. Apa Ya, itu itu Al-Quran? bidadarinya itu Coba, nggak sebanding dengan kalau Ibu surga tanya yang sama ulama, level-bawah, apa Pak, itu ya. Al-Quran? Jadi Ulama nggak bilang-bilang aja ya. sepanu Bu, nggak ini, berbeda-beda Jadi nggak usah pendapatnya Bu. bawa-bawa Udah beda-beda. pendidikan otomatis Ada itu yang bilang apa dari aja kata itu saja, Pak. Qira'a, Tapi ada yang bilang dari upahnya kata Al-Firdaus ini loh, Pak. itu. Itu cuman definisi Quran aja loh Bu. Jadi Itu ulama jangan mau beda-beda. dikotak-kotakan dengan Gitu loh. kualifikasi SD, SMP, Bayangkan SMA. merek Karena ya, merek surga nggak merek mengenal aja. itu, Pak. Itu orang Neraka pun nggak ulama mengenal itu itu. beda pendapat, itu nggak tahu udah Mau apa ini sebenarnya itu, macam-macam Profesor pendapatnya. Muslim juga tetap aja Ini neraka udah walau fatal loh Bu. Merek saja, bayangkan nama kitab Al-Quran itu definisinya ulama itu beda-beda loh Bu. Bayangkan ini mereknya kalau aja. terjemahan, Pak, Ini karena udah banyak berbeda keragaman bahasa, itu pendapat. keragaman bahasa, Pak. Gimana mau Tetapi kalau dia isinya gitu loh Bu. beriman tak bersepadan Nah ini kata, menjadi maka pertanyaan kenapa Bu. tidak Sebenarnya itu Quran ini diisi dari semua, Pak? mana? Namanya Punya bahasa siapa dengan sebenarnya Quran fleksibel, ini? Pak. Kenapa Itu yang Ibu Al-Taurat cari. ada lafal asli, Pak, Kalau yang nggak Ibu bisa tanya sama diubah. orang Yahudi, Ya, tanya sama orang ada Yahudi, bahasa Taurat, asli yang apa nggak itu bisa Taurat? diubah. Apa Jadi itu kalau Taurat? bahwa Tahu orang Yahudi, lafal bisa dijelaskan. terjemahannya itu bisa keliru, Oh, bisa Taurat itu berbeda, bisa dari beragam, kata ya Torah. masalah.
salah. Itu dari bahasa namanya Ibrani proses Torah yang pembelajaran, artinya hukum Pak. atau pengajaran. Harus ada yang namanya Nggak tahu. keliru-keliru, Pak. Nggak ada Harus ada yang menurut ada pendapat namanya ini, menurut pendapat perilaku itu. seperti Nah, itu, itu Pak. menjadi Namanya bukti lupa. bahwa kitab Karena itu itu miliknya namanya sang proses empunya. pembelajaran literasi Dia bisa manusia. jelaskan gitu loh. Jadi jangan Sama seperti merek-merek kendaraan itu.
ya, pemilik perusahaan itu dia tahu itu mereknya itu, misalnya Honda. Kenapa ini kok Honda? Oh, dikasih tahu. Begini, ini ceritanya begini. Dikasih tahu. Bayangkan kalau merek saja nggak tahu, mereknya nggak tahu asal usulnya dari mana. Ini udah bahaya, Bu. Dari mana ini, gitu loh. Berikhtiar dengan semaksimal itu Bu Dokter. Makanya Ibu saya kasih tahu, Bu. Pertama yang Ibu Dokter cari adalah dari mana asal usul Al-Quran ini? Dari mana ini buku sebenarnya datang? Jangan berpikir, oh ini diturunkan, ini. Dari Allah diturunkan dari langit. Ya, kalau seperti itu diskusinya, ya mending Ibu diskusi sama anak SD aja. Kalau sama saya jangan seperti itu diskusi. Saya mau lihat yang 9 tahun membaca. Ya, coba terjemahkan dulu Rokim. Ya, silakan coba Rokim itu apa? Coba terjemahkan dulu Rokim itu. Coba Rokim, coba terjemahkan dulu Rokim. Rokim. Taut. Apa Rokim? Itu diterjemahkan Pak ya. Apa Rokim? Atau diserap mentah-mentah lafal aslinya. Iya, apa Rokim itu? Apa Rokim itu? Yang saya tanya itu ditranslate apa tidak itu? Iya, justru itu pertanyaan saya sama Ibu. Rokim itu apa? Di dalam Al-Kahfi ayat 9 dikatakan dan orang-orang itu yang di dalam gua dan Rokim. Apa itu Rokim? Apa Rokim? Kalau saya baca Al-Quran dalam bahasa terjemahan, nggak ada yang mentranslate itu, Pak. Ya itu, makanya Ibu berpikir, kenapa nggak ditranslate, kenapa? Karena ada keterbatasan mungkin Pak dari ahli tafsir. Terbatasan gimana? Bahasa Arab bukan itu Rokim itu sebenarnya? Lafal asli Al-Quran, tadi kan saya bilang Pak. Iya, bahasa Arab bukan. Bahasa dari bukan Tuhan Pak. Bahasa Tuhan langsung. Oh, gimana sih? Jika masih ada lafal-lafal Tuhan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Quran ini bahasa Arab. Jadi Ibu nggak percaya? Ibu nggak percaya Quran bahasa Arab? Ibu tidak percaya Quran bahasa Arab? Ibu percaya nggak Quran bahasa Arab? Ibu percaya Quran bahasa Arab? Nah, repot kalau Ibu nggak percaya Quran bahasa Arab, udah repot. Tidak tepat Pak kalau dibilang. Saya bisa tunjukkan sekarung ayat dalam Quran yang ngomong bahwa Quran itu bahasa Arab. Lisanun Arabiyyan Mubin. Lisanun, apa arti lisanun Arabiyyan Mubin? Apa arti lisanun Arabiyyan Mubin? Apa arti lisanun Arabiyyan Mubin? 3 jutaan ya, kilometer. apa arti lisanun Arabiyyan Mubin? Beberapa suku, Pak. Bu, jadi tahu nggak apa arti lisanun Arabiyyan Mubin? Tahu nggak arti lisanun Arabiyyan Mubin? Per 30 kilometer saja ya. Tahu tidak Ibu artinya lisanun Arabiyyan Mubin? Apalagi jazirah Arab yang dengan luas 3 juta. Kan repot. Rokim aja apa arti Rokim? Nah, jadi besok-besok Ibu berpikir begini. Besok-besok Ibu berpikir begini ya Bu ya. Dulu, perhatikan ini Bu. Dulu Al-Quran itu nggak ada tanda baca. Bu, Ibu percaya tidak dulu Quran nggak ada tanda bacanya? Bu, Ibu percaya tidak Quran dulu tidak ada tanda bacanya? Ibu percaya bahwa Quran tidak ada tanda bacanya dulu? Baca mau tidak ada huruf sama. Gimana sih? Loh, iya tapi kan tanda bacanya dulu nggak ada Bu. Itulah buktinya Pak Edis. Makanya Ibu berpikir, sekarang mulailah berpikir apa jangan-jangan ini yang kasih tanda baca ini salah. Ada tanda baca atau tidak ada? Loh buktinya Rokim apa artinya? Apa Rokim? Apa Rokim? Apa arti Rokim? Kenapa diserap mentah-mentah? Lu ngapain Ibu di sini kalau gitu? Panggil ahli tafsirnya ke sini. Panggil ahli tafsir ke sini. Tafsir lagi. Ibu nggak percaya bahwa Quran itu kitab yang jelas? Ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak arti jelas? Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas, tahu nggak? Tahu bedanya menafsir dengan menakwil Pak? Tahu? Itu katanya. Tahu? Ibu percaya dengan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin? Percaya nggak? Percaya tidak? Percaya tidak bahwa Ibu percaya tidak bahwa tidak ada keraguan dalam Quran? Ibu percaya tidak di dalam Quran tidak ada keraguan? Ibu percaya di dalam Quran tidak ada keraguan? La'alakum taqilun. Ibu percaya dalam Quran tidak ada keraguan? Ibu percaya tidak di dalam Quran tidak ada keraguan? Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Artinya adalah inilah kitab Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya, ada keraguan tidak dalam Quran? Ada keraguan tidak dalam Quran? Ada keraguan tidak dalam Quran, Bu? Kalau memang betul dalam Al-Quran tidak ada keraguan, kenapa begitu banyak tafsir-tafsir? Bu,
adalah 100% Makanya Bu, Quran itu diberkati Tuhan. dipahami, jangan Adalah dihafal-hafal 100% doang dapat kalamu amal. adalah Kalau Ibu 100% baca Quran kalimat untuk Tuhan. dihafal-hafal Perjanjian dapat baru amal, untuk lomba indah-lomba indah baca 80% Quran, lebih. Ibu debat sama itu, Ibu sama lebih. ini. Bul. Jangan debat sama saya. Jadi jangan sebut-sebut Orang masih baca apa-apa. Quran Jangan mau dicoba buat bacaan musuh. indah kok mau debat Itu sama saya. sebenarnya kalau sekedar merampok istilah. Kalau Silakan. cuman baca Itu Quran ada indah, mereka. debat Pada sama kita Yusuf, mengikhlaskan jangan sama kebenaran. saya. Tapi kira-kira dong dipakai otaknya. Masa sudah Debat sama merampok saya, istilah, baca tetapi Quran tidak cuman menggunakan baca pada indah, tempatnya. lomba baca Sama indah buat saja. Kalau apa? dibuang pasti ditempatkan pada tempatnya. Nah, Zalikal ini lafal Allah. kitabul la raiba Hadis fihi itu hudal adalah lafal muttaqin. Allah, lafal dari Inilah Tuhan. kitab, Kok ditempatkan ya. serampau Tidak ada begini? keraguan Masa padanya. perjanjian baru disebut Alkitab? Tidak ada keraguan Level padanya. itu Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. namanya Kalau penghujat memang dalam Tuhan. Quran itu tidak Penistaan ada kepada Tuhan. keraguan, Karena kenapa menistaan banyak sekali tafsir? kitabnya Ibu aja nggak tahu rokim apa. miliknya sendiri Tanya ahli digunakan. tafsir. Digunakan Ya itu istilah artinya ibu nggak ragu, itu artinya ibu Coba ragu-ragu nggak kalau tahu itu menggunakan apa. istilah perjanjian baru. Tahu perjanjian baru Itu loh Pak? Bu. Adalah perjanjian baru Mikir antara sederhana-sederhana kamu aja, dan nggak usah iblis berat-berat dengan Bu. iblis bapakmu. Itulah perjanjian baru Pak isinya. Adalah perjanjian baru antara kamu anak iblis dengan iblis bapakmu. Yang satu visi dan Iya, ibu misi. seperti Misi itu debat sama mendidik anak bangsa, SD gitu loh. pemurtadan, Kalau anak SD pembangkang kayak keislaman, gitu debatnya, penjermukan diri ke bukan neraka. debat-debat Itu ilmiah. perjanjian barumu. Coba Neraka, apa saja neraka tuh. perjanjian Itu baru namanya kamu debat antara anak SD, Bu. antara kamu sebagai anak Kalau yang iblis, ilmiah nggak anak seperti Adam, itu dengan iblis diskusinya. yang ya, iblis Gitu sesembahanmu. loh. Ayo siapa sesembahanmu Edis? Tuhan apa iblis kamu? Coba ibu jawab dulu. Ibu ragu-ragu nggak dengan Kamu Quran? siapa sesembahanmu? Ibu Ini ragu-ragu ngaku nggak aja dengan ya. Quran? Ini baru Ragu-ragu pengakuan nggak aja, dengan apa Quran? faktanya? Belum faktanya ini Pak Edis. Sesembahanmu siapa Pak Ngomong Edis? katanya tidak Gimana ada Pak keraguan Iblis? padanya. Bapakmu siapa? Iblis Kalau apa nggak ada Tuhan? keraguan padanya, Sesembahanmu ngapain ada siapa? banyak sekali Iblis apa tafsir? Tuhan? Kata Pilih Rokim aja ibu nggak tahu apa. Gimana ibu bisa Kalau tidak ada Yesus, keraguan Pak padanya? Idris, Rokim ya, aja nggak tahu apa. walaupun Yesus Alif lam mim apa mengetahui artinya? bahwa antara Tuhan Alif lam dan mim. iblis keduanya mengaku sebagai Tuhan, Bingung nanti. keduanya mengaku pemerintah Kahab untuk menyembah. ya Ain Sod apa? Tapi kenapa Kahab ya Ain Yesus Sod. memilih Tuhan sebagai Nggak tahu sembahnya lagi dan nanti ibu. memilih mengusir iblis? Apa kita kayak gini Kenapa itu? berdiskusinya? Lalu siapa? Gitu Kau loh. siapa pilihanmu? Sesembahan mana yang kau pilih? Tuhan apa iblis? Coba, jangan ngaku-ngaku Diskusi seperti diskusi yang ilmiah saja. Bahaslah bahan-bahan yang ilmiah. Jangan membahas hal-hal yang sifatnya debat kusir. Itu aja sudah kontradiktif, Edis. Yang kita bahas itu hal-hal yang ilmiah, logis, akademis. Keselamatan. Emang dalam Quran ada surga? Ya, Di dalam Quran tuh nggak ada surga Bu, yang ada jannah. dari Allah teruntuk untuk Di dalam Quran juga nggak ada neraka, yang ada jahanam. Ibu nanti saya tanya nanti jahanam itu apa, Ibu bingung lagi nanti. Apa jahanam itu? Jahanam itu apa? Itu bedanya. Jadi Nggak, jahanam itu apa Bu? Jadi kamu Bahasa apa sebagai itu jahanam itu? pengikutnya Paulus Bingung ini, lagi jangan nanti Ibu saya tanya mengaku-ngaku jahanam itu apa. kasihan beliau, janganlah Makanya Bu, dibebani. pertama Yesus itu yang belajar sudah sintaksis enak-enak kalimat, itu belajar Tuhan. etimologi, belajar Iya, filologi. jadi Baru kalau kita dia tahu ngomong asal-usul yang tulisan itu dari mana, belum gitu loh. lagi Yesus itu harus Ini diberi tulisan kebahagiaan. bahasa Inggris Ibu bilang asalnya dari pedalaman Iblis Afrika. sesembahanmu. Nggak nyambung. Biarkan Gitu loh. Yesus beristirahat tenang Pak Idris. Jangan Mana dibikin mungkin kasihan. tulisannya bahasa Inggris Malah asal usulnya disebut dari pedalaman terkutuk Afrika lah, 3000 tahun yang malah silam. disebut Naik apa mereka ke sana? penjahat yang divonis Gitu hukuman loh. mati, disalib, dicambuk, Pertama dibajak. kita itu harus Ya berpikir Allah, secara akademis. apa sama Di dalam Yesus? Quran ada kata-kata jahanam. Saya tanya Kau jahanam tidak bahasa apa, rela Bu? Tuhan menyelamatkan Bahasa apa Yesus, jahanam Pak itu? Idris. Bu, Sementara jahanam itu bahasa Thomas apa? yang hidup sezaman dengan Yesus Nggak tahu Ibu menyaksikan ditanya sendiri bahasa jahanam bagaimana itu bahasa Yesus apa. asli. Tidak ada Dari sama mana sekali jahanam itu bisa ada dalam Quran? luka, ya jangankan Gitu loh. bekas paku di Bahasa badan apa dan itu kaki jahanam Yesus itu? asli. Kosakata dari mana itu? Asal usulnya dari mana? Cari tahu. Gitu diskusi. Bahas hal-hal yang sifatnya iman. Sampai kiamat kita kalau bahas sifat-sifatnya iman itu. Anda kalau beriman bahwa jeruk ini adalah buah terenak di dunia, siapa yang mau bantah itu? Namanya Anda sudah beriman. Jeruk itu adalah buah yang terenak di dunia. Gimana mau didebatkan lagi? Apanya yang mau didebatkan? Jangan membahas hal-hal yang sifatnya iman, Bu. Bahaslah hal-hal yang dapat kita kaji secara ilmiah, akademis. Gitu. Kejadian, maka usus terburai itu akan berbau busuk yang dari jauh pun itu sudah bisa diakses Pak Edis. Maka mustahil Thomas tidak mengetahui hal itu.
Tetapi Masalahnya kenapa Thomas ada di Quran. Masalahnya Thomas nggak ada di Quran. Jangan lari-lari ke Quran dulu, Pak Loh, Edis. Dan Ibu perjanjian gimana baru mau aja bahas dulu. Bible? Perbandingannya Ibu nggak Perjanjian barunya punya. aja dulu. Kan itu Ibu kan mau masih mengkritik berbahasa tapi Ibu nggak Indonesia, punya perjanjian baru. jawabannya. Meskipun kacau Ibu balau kalau memang, mau Pak Edis. mengkritik Itu Bible, perjanjian Ibu baru, punya Pak Edis. jawabannya di Bahwa Quran. asli atau terjemahan, Pak Masalahnya Edis. di Quran nggak ada Thomas. Apa yang mau Perjanjian Ibu baru kritik? yang saya baca di Gitu sini loh. itu dalam teks asli atau Beda teks sama terjemahan. saya. Saya kalau mau membahas Bahasa Quran, asli atau bahasa jawabannya terjemahan, sudah ada Pak saya Edis. siapkan dalam Bible gitu loh. Perjanjian Jangan baru bahas yang yang nggak saya ada baca itu, Pak dibahas di Edis, bahasa di asli yang Quran nggak ada diterjemahkan kok bahasa dibahas-bahas Indonesia. dalam Mirip Bible. ya, karena memang kacau balau Kecuali Pak ada Edis. jawabannya di situ. Oh, Thomas Bayangkan, Pak Edis, begini. kata Masalahnya di Tuhan, Bible Pak nggak ada Edis, Thomas. Gimana Ibu dengan nih? huruf kapital, dengan kata Minum Tuhan dulu, Bu. dengan huruf kecil, Minum dulu, itu minum. beda penggunaan. Ya, Beda minum dulu, Bu. penampakan. Itu Minum. kok bisa Pak ada tata bahasa Indonesia seperti itu? Dari mana tata Iya, bahasa minum dulu. membedakan Biar penggunaan enak. kata itu hanya berdasarkan penulisan huruf. Huruf kapital dengan kata Tuhan, Tuhan itu ditulis huruf besar semua, itu jadi lain dengan Tuhan huruf kecil. Ya Itu memang tata bahasa beda. konsepnya dari mana itu kacau balau bener itu, Pak. Ya memang beda, itu beda, Bu. Bener-bener. Karena nggak ada Kemana terjemahannya ini dalam bahasa tuh? Indonesia, nggak ada. Kemana ini tuan rumahnya ini? Pak Minum Abdullah dulu, Bu. kemana? Bu dokter minum dulu, biar nggak haus. Lanjut aja, Bu. Kemana Pak Abdullah? Kirain ditinggalin ini takut ini jadi Enggak, ketua enggak. ini berdua. Sekarang ibu dokter itu berpikir Katanya saja saya lah. harus pegangan tiang listrik ini Tuhan kalau ketemu dengan Tuhan Pak. mana yang nyuruh manusia nyium-nyium batu? Ya, Bu. Tuhan mana yang nyuruh Kenapa, manusia nyium Pak? batu? Memangnya siapa Pak yang memerintahkan itu? Tuhan apa iblis Pak untuk Muhammad apa nggak nyium-nyium batu? surga? Enggak, saya tanya sama ibu, apakah Muhammad nggak nyium-nyium batu? Ada perintah iblis demikian Pak untuk Loh, makanya ibu saya tanya, ada tidak Muhammad nyium-nyium batu? Saya tanya dulu sama ibu. Mau bisa menunjukkan bahwa itu perintah iblis, maka jangan protes Pak. Kecuali Ya kalau makanya kalian ibu saya tanya, terus untuk mengamalkan apa? yang iblis perintahkan, Coba jelaskan itu Bu, baru bisa untuk apa? protes, Pak. Untuk apa batu diciumin? Ya apa itu menyembah Pak? Kok lari kemana-mana? Untuk apa batu diciumin? Ya itu Pak, korelasinya ke situ. Kenapa kami Iya, saya mengamalkan tanya. perintah Tuhan? Karena itu perintah Tuhan, Pak. Tuhan nyuruh-nyuruh manusia nyiumin batu. Iya, bukan iblis. Untuk kan, apa? Pak, Ya, gitu. fungsinya apa? Iblis Coba jelaskan sama saya. Coba jelaskan sama saya secara fungsinya logis. apa? Coba. Ya, makanya Tuhan saya bilang memerintahkan ibu untuk- seperti itu Tuhan bagusnya debat memerintahkan sama anak malaikat SD. untuk bersujud. Tuhan Jangan sama memerintahkan saya. malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam, kepada manusia. Itu nggak ada dalam Bible. Dalam Bible nggak ada itu. Itu adanya cuma dalam Quran. Memang tujuannya untuk apa? Iya, dalam Kan Quran membaca itu ada, Al-Quran, dalam kamu Bible membaca nggak ada Al-Quran. itu. Kan kamu Makanya membaca ibu Al-Quran sendiri sudah yang jelaskan tahu. gitu loh. Kamu membaca Al-Quran Yang sudah ibu tahu. jelaskan Kalau sama kamu saya belajar sekarang itu kamu tidak adalah, tahu. ibu Kalau tahu kamu tidak tidak umat muslim berlomba-lomba ke Arab sana sampai injek-injekan tuh nyium batu. Ibu tahu itu nggak? Malah belum apa-apa itu Pak. Nggak, ibu tahu itu tidak? Nyawanya loh. Ibu pernah naik haji nggak? Nggak, saya tanya, ibu pernah naik haji? Jalan Tuhan itu. Nggak, ibu saya tanya, ibu pernah naik haji nggak? Pergi hanya untuk seperti Ibu tahu tidak bahwa begitu banyaknya korban jiwa, orang meninggal gara-gara desak-desakan lomba nyium batu. Ibu tahu itu? Mau saya bacakan sumber Wikipedia. Berapa banyak orang meninggal gara-gara ingin mencium batu di Arab. Ibu tahu itu nggak? Untuk naik pesawat, untuk naik kapal laut masih ngeluh Pak Idris. Bu, berpikirlah secara logis. Pikir Bu secara logis Bu. Sampai mengeluh. Di mana buktinya bahwa kamu penyembah Tuhan kalau begitu? Kamu mengaku penyembah Tuhan apa buktinya? Kalau seperti itu saja. Saya melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Itu buktinya. Yesus mengamalkan apa yang Tuhan perintahkan. Kamu siapa yang memerintahkan kamu untuk? Emang ibu kenal Yesus? Dari mana ibu kenal Yesus? Ada di Quran Yesus? Kenapa ditulis perjanjian baru dengan Nabi Yesus? Ada nggak di Quran Yesus? Ada nggak di Quran ada Yesus nggak? Jangan ditulis. Masalahnya di Quran ibu nggak ada Yesus. Gimana ibu mau bilang ibu cerita tentang Yesus? Orang ibu aja asalnya aja bukan Yahudi, bukan Kristen, kok tahu Yesus dari mana? Gitu loh. Itu sama saja. Ibu dengar cerita orang pedalaman Afrika sana yang masih dalam hutan nggak pakai celana, cerita tentang Muhammad. Ya dari mana jalannya, gitu loh. Dengan lafal asli dan lafal terjemahan, Pak Edis. Kan nggak perlu tuh kita cari-cari kamus kan? Karena Bu, ingat nggak ketika apakah ibu ingat nggak ketika terangkung? Ingat nggak ketika terangkung datang? Bu, ingat nggak ibu? Ingat nggak ibu ketika terangkung datang? Bu, ingat nggak ketika? Bu, ingat tidak? Bu, saya mau bilang sesuatu penting ini. Ali dokter, bentar ini saya mau ngingetin dia ini loh. Enggak ini Bu dokter, enggak sebentar Bu dokter. Bu dokter, enggak ini ada yang penting ini sebentar, Bu dokter.
Ada yang penting Apa ini loh, itu bentar. Kristus itu? Sebentar, Hah? ada yang penting ini loh. Itu Ada yang Kristus penting. itu, Pak. Sepadan kata Ada yang dikatakan ada yang Tuhan. penting sebentar. Tahu Ingat nggak tidak? waktu Makanya Bu, dalam mencipta Bu, ada kamu pesan yang ini loh. kira-kira Bu, dong. Jangan sampai dengar. menampar kamu sendiri. Ada pesan. Senjata makan Tuhan. Ada Senjata pesan, makan Bu. Tuhan. Ada pesan. Kan Bu, apa ada namanya pesan. itu? Menciplak kok dongo-dongo. Itu namanya Ustaz Das Ada itu pesan, bilang Bu. beleng-beleng. Ada pesan. Ada pesan. Ibu ada pesan. Ingat nggak waktu Dungkrung datang? Ingat nggak Ibu waktu Dungkrung datang? Bu, ingat nggak Bu waktu Dungkrung datang kemarin? Apa? Ingat nggak Ibu waktu Dungkrung datang? Apa itu dong? Berarti Ibu masih waras kan? Masih waras kan? Pak Edis? Oke, Apa, berarti Pak Ibu Edis? masih waras kan? Mau Ketika Ibu kemana? saya Mau suruh kemana? mengingat Dungkrung, enggak sebentar, Mau Ibu kemana, masih Pak waras. Edis? Ibu Mulai tidak tahu kemana, Dungkrung itu ajak siapa kan? kemana? Kenapa Ya, tidak mau berarti menjawab siapa berarti Ibu sesembahannya, masih Pak waras. Edis? Karena Ibu Woi, tidak tahu siapa itu siapa Dungkrung. Jadi ketika Ibu saya suruh sesembahanmu? ingat Apakah ketika Yesus Dungkrung, itu Ibu bingung kan? sesembahan? Apakah Nah, Yesus pertanyaan itu saya Tuhan? sekarang, Apakah waktu Yesus Muhammad itu disuruh mengingat, Bapa? ingatlah ketika Maryam, ingatlah ketika ini, ingatlah ketika menyembah ingatlah Yesus. ketika Kenapa Idris, Yesus ingatlah bukan ketika sesembahan? ingatlah ketika Syuaib, ingatlah ketika ini. Coba saya tanya, Muhammad tahu nggak itu siapa? Saya tanya sama Ibu, Muhammad tahu nggak siapa itu Idris? Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Bingung Ibu kan? Biji mana dong? Makanya Bu, Ibu itu harus berpikir ulang, Muhammad itu sebenarnya siapa? Apakah betul-betul dia itu orang Quraisy yang tidak mengenal Yahudi dan Nasrani? Kalau dia tidak kenal Yahudi Nasrani, bagaimana mungkin dia disuruh mengingat tokoh-tokoh yang hanya ada dalam Yahudi dan Nasrani? Sama seperti Ibu tadi, saya suruh mengingat, ingatlah ketika Tungkrung. Hah? Apa? Tungkrung siapa? Nah, itu tandanya Ibu waras. Ibu tidak akan mungkin bisa disuruh mengingat seseorang yang Ibu tidak pernah tahu sebelumnya itu siapa. Nah, sama seperti misalnya Muhammad, bagaimana mungkin Muhammad disuruh mengingat, ingatlah ketika Daud. Emangnya Muhammad orang Yahudi? Emangnya orang Quraisy tahu Daud? Kamu sudah bisa melek Itu makanya Ibu sekarang tuh mikir, pakai pikiran tuh dipakai, Bu. Gitu loh. Emang kapan Yesus keluarkan perintah, keluarkan larangan, Pikiran dipakai, Bu. Gitu, biar enak kita diskusinya. Di mana Yesus memberikan Bagaimana mungkin disuruh mengingat-ingat seseorang yang dia sendiri nggak tahu itu siapa? Ibu aja tadi bingung waktu saya suruh mengingat Tungkrung. Ingatlah ketika Tungkrung. Bingung Ibu kan? Tungkrung. Apa? Maksudnya apa? Gitu. Saya akan mengaruniamu dosa. Coba Ibu jelaskan itu. Ingatlah ketika ini. Siapa sih nabi-nabi di Quran itu yang nggak namanya siapa? Tolong di komen di kolom komen siapa itu nabi dalam Quran yang nggak dijelasin siapa itu? Gak ada penjelasan sama sekali. Tolong siapa, teman-teman? Yesus itu bersahadat. Mungkin teman-teman yang bisa di kolom chat, saya lupa namanya itu siapa ya. Dirinya itu adalah hamba saya. Oh, nabi siapa sih dalam Quran yang nggak ada penjelasannya sama sekali tuh? Harus Wikipedia itu siapa, teman-teman? Tolong, teman-teman tolong di kolom chat dulu, teman-teman. Kami justru umat Islam, Pak, yang mengimani Oh, itu. Kidir. Ya, Kidir. Kidir siapa, Bu? Bu, Kidir. Bu, saya tanya dulu siapa Kidir, Bu? Bu, siapa Kidir, Bu? Kidir siapa? Kidir. Bu, Kidir siapa? Kidir. Kenapa tidak mengakui pengakuan Ah, bingung kan? Bingung kan? Bingung. Bu, Kidir siapa Kidir? Bu, Kidir siapa Kidir? Sama saja Yesus, Pak, sama-sama Muslim. Kidir siapa? Tuhan. Oh, tadi Ibu masih waras disuruh mengingat dan ingatlah Kundrung, siapa Kundrung? Bu, ingatlah ketika Kundrung, siapa Kundrung, Bu? Siapa Kundrung? Bu, ingatlah ketika Kundrung, siapa Kundrung, Bu? Tadi Ibu masih waras. Kundrung, siapa Kundrung? Harusnya Ibu bingung karena Ibu masih waras. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Muhammad disuruh mengingat Kidir, siapa Kidir? Ingatlah ketika Kidir, siapa Kidir? Saya tanya, siapa Kidir? Kidir siapa Kidir? Coba Kidir siapa? Sama aja dengan Yesus, Pak, sama-sama Muslim penyembah Tuhan. Bingung kan itu? Pak Edis, karena Pak Edis itu loh. itu. Pesan saya sama Ibu cuma satu, Bu. Dulu Quran itu tidak ada tanda bacanya, Bu. Ya, dulu Quran itu tidak ada tanda bacanya. Nggak ada kasroh, fathah, domah, nggak ada. Ya, dulu masih Arab gundul, Bu. Nah, Ibu kalau mau berpikir secara akademis, Ibu bertanya kepada diri sendiri, mungkinkah ketika Quran ini diberikan tanda baca, kasroh, fathah, domah, mungkinkah orang-orang yang memberi tanda baca ini selip? Ya, karena apa? Ketika selip, maka kalimat itu jadi tidak jelas. Gitu loh. Nah, jadi sehingga bingung dipahami. Ibu harus sudah berpikir itu. Nah, solusinya saya tak kasih tahu sama Ibu. Ibu belajar sama saya. Al-Quran itu dari mana? Apa arti Al-Quran sebenarnya? Buku siapa ini sebenarnya? Kitab siapa ini sebenarnya? Dari mana ini sebenarnya? Itu yang Ibu cari tahu.
Kalau ibu Memuji kalau Tuhan ibu nggak dengan percaya sama cara yang Tuhan Kristen, tetapkan. tanya sama Berdoa ada dengan tuh yang cara pinter yang tuh Tuhan namanya Mun'im takdirkan. Siri. Jadi Tuh makanya tanya kita sama kalau dia itu, tentang itu pun ya. ruhiyat juga Itu setuju, tahu Pak. itu, biar Ruhiyat dijelasin setuju. sama ibu. Jasad yang dimiliki Itu loh. binatang itu pun juga Jangan cuma adalah percaya milik. sama Ya sebagaimana kau, Edi. sama Kau kata tahu orang itu ruhul hadis. aja ibu, Ketika gitu kau loh. najiskan ruhmu, padahal Tuhan memberikan ruh itu fitrahmu Oke, kudus. silakan Terus Bang kenapa kau Abdullah najiskan? dan Bang Hah? Elidosti Kenapa mungkin ingin kau menanggapi. milih Silakan. najiskan? Jadi jangan Halo ngaku-ngaku Abdullah, umatnya Yesus Elidosti. lagi ya, Pak Edis. Karena Yesus itu Muslim. Iya, ya, saya Halo. lagi ada tamu kok. Ya, saya. Buahnya Muslim. Ya. Hmm, Pohonnya umat Islam, umat yang selamat. apa arti Muslim bu? Buahnya pun Apa arti penyembah Muslim? Tuhan, Pak. Penyembah Tuhan. Sekarang sebagaimana dari kata mana Tuhan lagi itu. bu? Ya Ibu pernah iya, dengar Pak. Mesulam nggak? Masa Ibu Muslim pernah dengar kata penyembah Mesulam? iblis, Pak? Bu, Gimana coba? saya tanya sama ibu, Jadi dicoba pernah ya? tidak dengar Dibalik. kata Mesulam? Pernah nggak? Tidak. Pernah dengar Kalau kata memang Mesulam Muslim tidak? penyembah Tuhan bukan penyembah Tuhan, apa iya penyembah iblis, Pak? Jadi kebalik itu. Muslim penyembah Bu, iblis, belajar kafir yang sama menyembah saya Tuhan, tentang begitu. Quran. Saya ajari Kebalik. ibu. Private bisa. Halo. Saya Itu kasih kalau tahu Muslim di semua dalam nanti apa perjanjian itu. baru, domba Apa itu kambing? Islam, apa itu Muslim, Domba apa itu kambing apa. Saya serigala? jelasin semua. Itu kalau di Ini dalam ibu, perjanjian baru 9 ada istilah tahun domba, saya ada dalami istilah Quran kambing, itu ada bu. istilah serigala. Tahu tidak itu? Domba Ya. itu dianalogkan dengan Sudah Muslim. tidur Kambing itu saya itu bu, dianalogkan baca dengan Quran kafir itu bu. misionaris, Udah kafir sampai zimmi. tertidur saya baca Serigala Quran itu itu 9 dianalogkan tahun. dengan kafir harbi, kafir zionis. Seperti Jadi ibu Paulus. tanya sama saya, Jadi kalau yang belajar disebut Quran serigala sama di dalam saya. perjanjian baru Saya itu adalah Paulus, ajarin kafir dari zionis, mana setan asal usul berbulu, kata Muslim itu teroris apa. sejati, penjajah abadi, Ibu kemarin penyembah iblis yang bahas sadis, sulbi kan? yang Ibu kemarin bahas sulbi kan? yang Ibu kemarin membantah belajar manusia salib itu keluar adalah air kafir sulbi kan? Zionis, adalah Ibu kalau ibu sesamanya belajar sama saya kasih Paulus. tahu Itulah yang disebut rahasianya. dengan serigala, Pak. Jadi Sulbi itu kalau apa Anda bu? mengedepankan istilah Saya tanya sama ibu, kafir-kafir, apa itu sulbi? serigala itulah yang berkaki domba, Pak. Serigala Kemarin kafir-kafir ibu itulah yang diskusi berbulu Muslim. ditanya Ngaku-ngaku keluar Muslim, air dari ngaku-ngaku tulang penyembah sulbi. Tuhan, ngaku-ngaku Ibu bertuhan saya padahal tanya tidak itu sulbi itu bertuhan. apa? Ngaku-ngaku menyembah Bahasa Tuhan apa itu padahal sulbi? menyembah iblis. Ngaku-ngaku beragama berislam Oh. tetapi tidak beragama. Tidak Ibu bertuhan. belajar ya. Ngaku-ngaku Kalau di deis dalam tetapi narasi Kristen ateis. itu ada narasi Ngaku-ngaku semacam ini ahli tuh. surga tetapi adalah ahli neraka. Ketika Yesus Laknatullah. disalibkan, Jadi jangan ya, ketika jangan Yesus disalibkan, dibolak-balikkan, Pak ya. dia itu Jadi ditombak fitnah-fitnah lambungnya. Dajjal itu jangan disebarkan, Dan dari Pak. situ keluar Seperti air dan COVID-19 darah. ini, ya. Selalu berlindung atas Ibu nama berpikir kesehatan. sulbi Ya, itu sebenarnya vaksin-vaksin apa? itu. Apakah Padahal itu sulbi itu kesaktian. jangan-jangan Sedangkan fitnah Dajjal penerjemahnya itu salah, itu Tuhan sebenarnya disebut bunyinya Tuhan, salib, agama bukan disebut sulbi. agama, tidak beriman disebut beriman, Ibu musyrik belajar, disebut ibu mukmin. gini bu, Nah, saya dia kasih tahu sama mengaku Muslim, ibu, Pak. ya. Bukan Islam disebut Ibu Islam. kalau mau Gerombolan ngerti celaka disebut Quran, gerombolan yang belajar. umat yang selamat. Gimana, Bukan Pak cuma itu? dihafal-hafal Jangan Dajjal itu bu. memutarbalikkan, Pak. Ya, Sulbi air itu disebut bahasa apa sih bu? api disebut Apa air. itu sulbi Ya itu? Bahasa Allah, apa itu? kasihan Datang dari dia. mana itu sulbi itu? Tidak, makanya jujur aja, Bahasa Pak. apa itu sulbi? Jujur. Hmm? Jujur sampaikan Apa bu? identitasmu, Sulbi Pak, itu supaya bahasa kita apa itu saling sulbi? tahu. Supaya kita saling tahu. Hmm? Jadi saya mengaku Muslim, mengaku Repot penyembah sama Tuhan. ibu. Kamu seharusnya mengaku kafir. Bisa nggak kalau sulbi itu harokatnya dibuang Mengaku semua jadi kafir, salib? Bisa nggak mengaku itu? setan, mengaku Hmm? teroris, Bu, mengaku saya tanya penjajah, sama ibu, mengaku kata penyembah sulbi iblis, itu mengaku ahli kalau neraka, harokatnya ahli dibuang jahanam. semua, bisa nggak itu jadi salib bu? Jadi yang Bisa benar, nggak? Pak. Jangan kemayu-kemayu. Repot ibu. Jangan jadi loser itu. Ya. Yang jadi Kalau dalam narasi Kristen, semua orang tahu, ketika Yesus disalibkan, Ayo, ya, ngaku apa? disalib Adis? itu Muslim keluar penyembah Tuhan air apa dan Muslim? darah. Ya, Siapa ditombak semuanya? itu di antara dada dan lambungnya itu ya, di antara dada dan tulang bawah Ada itu. jadi Itu Pak Edis di tidak atas mau salib itu. Ya, saling memberita. Bagaimana keluar kamu bisa mengasihi air saya dan kalau kamu darah. tidak saling tahu? Nah, ibu sekarang saya tanya, Tak sayang, kamu tak sayang aku, ya, kau tak tahu aku. apa itu sulbi? Gimana Ibu saya bisa tanya, tahu sulbi itu kalau apa kau tak sulbi? mengaku dulu? Mengajukan identitas. Itu repot ibu diskusi kayak gitu sama Gimana sih Abdullah saya. ini kok? Kalau ibu mau Kita diskusi sama saling saya, belajar, jangan Anda bahas gimana ini? hal-hal yang Tahu saja sifatnya, kita kalau begini. jangan Mengaku bahas supaya yang tidak hal-hal disiapa yang ini. sifatnya debat Pak Edis itu domba, kusir. apa kambing? Bahaslah yang Kafir sifatnya kafir kelas kambing atau ilmiah. kafir serigala? Biar ibu tahu. Ibu saya kasih tahu bu ya. Dulu Ya Allah, orang-orang ya Kristen Allah. Syria itu sering membaca Kenapa dong Keriana. dianalogkan dengan Bu, Muslim, Pak? Karena orang-orang domba itu Kristen ya. zaman Dia seperti dulu kambing. sebelum ada Kafir Islam misionaris yang itu teriak-teriak sering saya membaca kasihani yang itu. namanya Tradisi Keriana. pemberontak itu. Nah, jadi kalau ibu mau ngerti Moratorium isi kambing Keriana, itu, tanya sama itulah orang kafir Kristen misionaris. Syria. Ya. Lebih parah lagi Jangan Keriana serigala. itu Jadi dimaling, kalau saya, terus Pak Edis, dirubah-rubah, ya, ditambah-tambahin kalau mau isinya jadi biar bunyi kafir, jadi jangan kacau kasih balau. Nggak Islam ngerti apa ini kafir bacaannya jadi misionaris. kacau balau. Tapi jadilah seperti Itu, Paulus, Pak. Kafir saya kelas kasih tahu sama yang ibu. sadis, Ya, yang jago
pantai, jago membunuh. Coba berapa yang dibunuh Paulus? Itu bukti benar-benar dia jenis kekafirannya itu level kerak neraka jahanam itu. Paulus Dasar dari ketika dasar dari neraka beliau jahanam itu. bertobat, dia Paulus jadi itu orang kenapa baik. bernipak munafik? Kenapa Pernah jadi nggak? kafir? Pernah, Kafir oke, pernah munafik. nggak Paulus? Kafir Pernah hari nggak Paulus? kafir teroris, Anu, kafir murtad. pernah tidak Karena dia Paulus senantiasa mengambil harta menyerang ghanimah? muslim, namun
ngaku-ngaku Bu, muslim. pernah Coba tidak kenapa sampai Paulus para sahabat mengambil Yesus gonima? sukses dibantai oleh Pernah Paulus? tidak Dia Paulus senantiasa mengambil bercokol, gonima? topeng, Nggak pernah, gitu, Bu. berbulu. Paulus juga nggak Ngaku pernah muslim, dia tapi mengkoleksi mereka istri, tidak nggak akan pernah. Paulus terima di kalangan muslim. Nggak pernah, Kalau ada nggak Paulus, narasinya Paulus tapi itu? apa niatnya? Anu, Ternyata hanya ngancem-ngancem untuk orang. Kalau kamu nggak serahkan untuk harta, memangsa maka para domba, darahmu akan membantai ini. Nggak para pernah. muslim. Itulah jadi makanya kalau saya Ya, Pak, Ibu belajar Muhammad sejarah tahu, Muhammad. kekafiranmu itu Ibu berasal pelajari dari Muhammad. Tuhan. Muhammad betul nggak Ya. banyak istrinya, Bu? Saya tanya sama Ibu, Muhammad banyak istrinya nggak, Bu? Kafir di Bu, teori saja. saya Ya. tanya sama Ibu, Muhammad banyak istrinya nggak? Jadi Banyak nggak teori istrinya itu Muhammad? juga kan, Pak, Saya kamu tanya meluluhkan dulu, sebagai Bu. pahlawan kan karena atas Betul dasarnya itu tidak membantai Muhammad manusia banyak saleh, kamu istrinya? akhirnya punya berhala, Pak. Bu, Karena betul berhala tidak pakai Muhammad banyak istrinya? lubangmu itu, kultusanmu itu nggak ada yang Kok ditanya kayak gitu aja otong-otong langsung gitu, langsung Anda kan pusing di Ibu era ditanya Zionis seperti itu. 20-an abad yang lalu itu, Pak. Tanya, Jadi Bu. makanya kalau mau jadi kafir itu yang kafir Zionis, Bu, Pak. Karena Muhammad itu pernah Paulus tidak? itu Muhammad benar pernah kafir tidak dalam terakhir. hidupnya? Itu Muhammad tidak pernah dia tidak dalam murungkan hidupnya itu sebagai pahlawan. mencari gonima? Terima Ibu kasih tahu kafir gonimah nggak? Zionis. Karena Ibu tahu Anda gonimah nggak? mau membantai menjadikan Gonimah aja tumbal nggak tahu darah dan apa bangkai Ibu. manusia salib dipersembahkan kepada si Kualitasnya Akhirnya kami punya berhala kurang otong. berkualitasnya ini. Berhala Silakan Alidosi, tembak-tembakan itu tambahin. yang ajang porno aksi, ajang sadis, Dah. anti Islam, Silakan Alidosi. anti Pancasila, anti Teos. Itu berhalamu itu. Silakan. Baru dia Tuh, nggak punya malah nama lari berhalamu Alidosi. itu. Kalau berhala di zaman Alidosi malah lari jahiliyah, Alidosi. di zaman jahiliyah itu, Pak, berhala-berhalanya itu keren-keren loh namanya. Ada Latta, ada Uzza, ada Halo Manat, ada Abdullah, Hubal. gimana Tapi Abdullah? kamu kok berhalamu nggak punya nama itu. Kalau saran saya Halo punya nama. Abdullah. Edi Iya. sebenarnya. Bro, udah Gimana nih? ngantuk, Bro. Jadi Udah Jangan ngantuk. tuh, lanjut besok Lagi lagi ya. belajar. Oke, Jadi kita beri lanjut Ya. besok. nama itu berhalanya, Oke. patung-patung Oke, yang kalau gitu selamat diberhalakan, malam ya. diputuskan Ibu kok dokter ini Terima kayaknya kasih, sudah, Bro Edis. kayaknya dia ada baper nanti nih, bawa perasaan nanti ini. Nggak bisa tidur. Oke, terima kasih, Bro Edis. Ya. Oke, terima Buruk. kasih. Ya. Nggak bisa tidur tadi nih, nggak bisa tidur dia. Oke Bu, sambil tidur sambil mikirin gonimah ya Bu ya. Iya, Pak Edis. Jangan lupa saling kenal-kenal ya. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.